Kejaksaan Agung resmi tidak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepada Baradae alias Richard Eliezer. Alasan jaksa tak menempuh upaya hukum lanjutan tersebut lantaran orang tua Brigadir J sudah memaafkan perbuatan Baradae. Oleh sebab itu, Baradae sudah resmi hanya dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Kabar ini disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana dalam konferensi pers pada Kamis 16 Februari. Dalam memutuskan langkah tersebut, Kejaksaan mempertimbangkan beberapa hal. Satu di antaranya maaf yang telah diberikan keluarga Brigadir J kepada Richard. Selain itu, sikap keikhlasan dari keluarga Brigadir J tampak terlihat jelas saat vonis Baradae dijatuhkan. Kata maaf itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi, baik secara hukum, agama maupun adat. Kemudian kejaksaan juga mempertimbangkan respons masyarakat yang menuntut keadilan dalam perkara ini. Respons masyarakat itu dilihat melalui pemberitaan di media massa sejak vonis terhadap Richard dibacakan, sehingga pihaknya menghormati keputusan hakim tersebut dengan tidak mengajukan banding. Dengan langkah yang sudah diambil itu, secara resmi Baradae divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dengan kata lain, permintaan maaf orang tua Brigadir J menyelamatkan Baradae dari hukuman berat. Sebab jika jaksa mengajukan banding, hukuman terhadap Baradae masih bisa berubah. Bisa menjadi lebih ringan atau justru menjadi lebih berat dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kejaksaan Agung menyatakan akan mengajukan banding atas vonis terhadap terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait pengajuan banding ini, Kejagung memastikan bahwa bukan untuk meminta agar vonis para terdakwa sesuai dengan tuntutan mereka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya pada Jumat 17 Februari mengungkapkan pengiriman akta permintaan banding sebagai formalitas atas pengajuan banding dari pihak terdakwa. Nantinya, Kejaksaan akan mengirimkan kontra memori sebagai balasan memori banding dari pihak terdakwa. Ketut lantas membantah soal spekulasi bahwa jaksa meminta agar vonis disesuaikan dengan tuntutan. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan sudah sepakat dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Terkait substansi lebih lanjut akan disampaikan di kemudian hari setelah jaksa menerima memori banding pihak terdakwa. Sebelumnya, 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua sudah mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan. Terdakwa Kuatmaruf lebih dulu mengajukannya pada Rabu 15 Februari. Kemudian Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dan Ricky Rizal sehari setelahnya. Adapun dalam perkara ini Ferdy Sambo mendapat vonis paling berat yakni pidana mati.
Orang tua Barada Richard Eliezer berharap sang anak bisa kembali menjadi anggota polisi seusai bebas menjalani sisa masa tahanan. Kabar ini pun kemudian mendapatkan respons dari keluarga Brigadir Yosua yang mana karir sang anak habis karena ulah Barada Eliezer. Orang tua Brigadir Yosua sendiri enggan banyak berkomentar soal harapan bahwa Baradae bisa kembali bertugas di kepolisian. Ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat mengaku bahwa keluarga mengikuti semua proses dan keputusan instansi Polri. Sementara itu terpisah, Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara keluarga Brigadir J mengaku tak keberatan apabila Baradae tetap menjadi bagian dari Polri. Pasalnya, menurut Kamarudin, selama ini dirinya juga ikut membantu Richard untuk mendapatkan status justice kolaborator. Seperti diketahui bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit sebelumnya juga menuturkan bahwa Baradae masih berpeluang untuk menjadi anggota Polri setelah bebas nanti. Richard yang mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan atas kasus Brigadir J diperkirakan bisa bebas pada tahun depan. Pasalnya ia sudah dikurung selama 6 bulan sehingga bersisa 1 tahun lagi atau 12 bulan lagi untuk menjalani masa tahanan. Seusai bebas, Richard nantinya akan dihadapkan pada sidang kode etik Polri sebelum diputuskan bisa kembali atau tidak bertugas menjadi anggota kepolisian. Ibunda Baradae sendiri berharap sang anak bisa kembali bertugas karena menjadi polisi adalah cita-cita sang anak sejak kecil. Nah, tentunya kan kita setiap hari juga mengikuti bagaimana perjalanan sidang. Tentunya apa yang menjadi pertimbangan hakim, tentunya kan menjadi catatan kita. Kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat dan orang tua itu semua menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak. Untuk sidang etiknya kembali ke Brimob lagi ya Pak ya? Itu keterbuka Pak. Iya. Ya peluang itu ada. Ya. Sidang etiknya kapan Pak? Kapan Pak sidang etik? Sidang etiknya? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Pengacara keluarga Brigadir Yosua menilai hukuman mati terhadap Ferdi Sambo tidak akan terjadi. Hal itu karena KUHP baru soal hukuman mati sudah disahkan. Disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bahwa terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati masih diberi kesempatan 10 tahun. Jika ia terbukti berkelakuan baik, maka hukumannya bisa diganti seumur hidup. Menanggapi vonis mati Ferdi Sambo, kuasa hukum Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak menilai eksekusi mati terhadap mantan Kadif Propam Polri itu tidak akan pernah terjadi. Martin juga mengingatkan soal pasal 1 ayat 2 KUHP, apabila ada peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan terdakwa yang baru dibuat, maka yang digunakan adalah yang baru. Sementara itu Martin menyebut apabila Ferdi Sambo dalam masa percobaan 10 tahun tidak berkelakuan baik, maka 2026 mendatang Ferdi Sambo bakal dihukum mati. Setelah sidang vonis, Ferdi Sambo resmi mengajukan banding atas putusan yang dibacakan hakim. Pengajuan banding dilakukan sehari setelahnya atau pada Kamis 16 Februari. Diberitakan sebelumnya Ferdi Sambo diberikan vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ia dinyatakan terbukti tersalah dalam pembunuhan Brigadir Yosua dan obstruction of justice. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa tindakan Ferdi Sambo tersebut memberikan luka mendalam bagi keluarga Brigadir Yosua. Ia juga disebut telah membuat kegaduhan di masyarakat. Hakim Wahyu menegaskan bahwa tindakan Ferdi Sambo ini juga telah mencoreng institusi Polri tak hanya di Indonesia saja.
saat ini, sosok petugas LPSK yang terus menjaga Barada Richard Eliezer menjadi sorotan publik. Penampilannya yang kerap mengenakan masker membuat banyak orang penasaran. Meski belum banyak informasi soal sosok Mbak LPSK ini, namun ada sebuah potret kala petugas wanita tersebut tak mengenakan masker. Petugas LPSK penjaga Barada ini tampak dalam sebuah foto menggunakan setelan kebaya berwarna pink. Rambut pendeknya yang khas tampak cantik dengan senyum tipis yang ditebarkan. Petugas LPSK ini juga terlihat dalam foto menggenggam sebuah bunga. Foto potret petugas LPSK tersebut banyak dibagikan di media sosial. Hingga saat ini, Tribuners, sosok petugas LPSK ini memang belum banyak terungkap. Meski belum diketahui siapa nama dari sosok petugas LPSK yang menjaga Richard Eliezer ini, namun ia sempat muncul memberi komentar di sebuah akun TikTok. Lewat akun TikTok @d_ya, petugas LPSK itu berterima kasih untuk semua orang yang sudah mendukungnya. Dilihat dari keterangan Wakil Ketua LPSK Antonius P.S. Wibowo, personil LPSK yang diterjunkan untuk menjaga Barada Eliezer kebanyakan adalah anggota polisi aktif, meski ada pula yang merupakan warga sipil. Saat momen sidang vonis pada Rabu 15 Februari, petugas LPSK cantik ini juga menjaga Baradae saat hakim membacakan vonis 1 tahun 6 bulan dijatuhkan pada Richard Eliezer. Mbak LPSK tersebut bersiaga menjadi benteng agar pengunjung yang datang tidak masuk ke lokasi steril. Dengan sekuat tenaga, petugas LPSK ini juga menjadi benteng sampai sidang selesai. Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memastikan bahwa Richard Eliezer akan bebas lebih cepat dari vonis yang diberikan oleh hakim, yakni 1,5 tahun penjara. Hal itu lantaran hak yang dimiliki Richard Eliezer sebagai justice kolaborator untuk mengajukan remisi tambahan. Terlebih, remisi tambahan itu rupanya mensyaratkan rekomendasi dari LPSK yang selama ini mendukung kebebasan Eliezer. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas. Ia mengatakan remisi tambahan tersebut ialah hak yang diterima JJ seperti tertuang di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tak hanya remisi, Eliezer juga bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. LPSK pun bakal membantu Eliezer untuk mengajukan remisi tambahan. Sebab remisi tambahan itu mensyaratkan rekomendasi dari LPSK. Tak hanya LPSK, remisi tambahan itu rupanya dapat diajukan oleh Kepala Lapas atau Kalabas. Diketahui remisi tambahan merupakan keringanan hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana karena jasa kepada negara serta melakukan aksi kemanusiaan atau membantu lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Kristianto memuji sikap hakim terhadap putusan hukuman yang diberikan kepada Richard Eliezer. Hasto dan jajaran akan terus berkoordinasi dengan pihak Dirjen Pas perihal keamanan Eliezer hingga hukuman B selesai. Bahkan ia mengatakan bahwa Richard Eliezer masih pantas menjadi anggota BRIMOB. Polisi yang telah menyampaikan dukungannya melalui amikus curiae atau sahabat peradilan pada majelis hakim dalam rangka memastikan penghargaan justice kolaborator sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Apresiasi kepada masyarakat luas dan insan pers yang telah memberikan dukungan dalam pemenuhan hak-hak Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Berikutnya, kami setelah putusan pengadilan kemarin pasca vonis, LPSK akan berkomitmen akan tetap memberikan perlindungan fisik kepada Richard Eliezer, kemudian memberikan juga rehabilitasi psikososial, juga berupa rohaniawan ya, pemenuhan kebutuhan spiritualnya, rehabilitasi medis dan atau psikologis, termasuk pemenuhan hak-haknya, hak-hak narapidana kepada Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait vonis terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya, para terdakwa kasus Brigadir J yakni Ferdy Sambo divonis hakim hukuman mati, sedangkan istrinya Putri Cendrawati divonis penjara 20 tahun. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Ricky Rizal divonis 13 tahun, dan Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Merespons vonis tersebut, Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati putusan hakim. Presiden menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah melalui pertimbangan fakta-fakta yang ada. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Barada Richard Eliezer alias Baradae masih memiliki peluang kembali menjadi anggota Brimopolri seusai menjalani hukumannya. Richard diketahui divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sigit mengatakan dirinya selalu mengikuti proses persidangan yang melibatkan Ferdy Sambo CS tersebut, yang mengatakan seluruh pertimbangan yang dijatuhkan hakim akan menjadi catatan pihaknya. Sejauh ini pihaknya juga turut mendengar harapan dari masyarakat termasuk orang tua Richard. Meski disebut memiliki peluang kembali ke Brimob, Baradae tetap harus menjalani sidang etik atas perkara kasus tersebut. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP nantinya akan menjatuhkan sanksi terhadap Baradae terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Tanggapannya gimana Pak terkait hal tersebut? Ya itu wilayahnya yudikatif, wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Sudah cukup adil bagi putusannya Pak? Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati, semuanya harus menghormati. 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J resmi mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto pada Kamis 16 Februari. Keempatnya adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, kemudian Ricky Rizal alias Bribka RR, kemudian Kuat Ma'ruf atau asisten rumah tangga sekaligus sopir dari Ferdy Sambo. Pengajuan banding Kuat diajukan pada 15 Februari, sedangkan Putri, Ferdy Sambo, dan Ricky diajukan pada 16 Februari 2023. Dalam kasus ini terdapat 5 terdakwa, selain keempat terdakwa tadi terdapat 1 terdakwa lain, yakni Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Namun untuk Richard, baik jaksa atau tim kuasa hukum tidak melayangkan banding. Kelima terdakwa dinilai Majelis Hakim telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan rencana terlebih dahulu. Dalam putusannya, hanya Richard Eliezer yang divonis paling rendah daripada para terdakwa lainnya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Baradae pidana 12 tahun penjara. Namun Majelis Hakim jatuhkan vonis 1,5 tahun. Sementara Ferdy Sambo divonis pidana mati dari tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup. Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim memvonis ketiganya selama 8 tahun kurungan penjara.
Istri Ferdy Sambo divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Adapun pembunuhan ini dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat Jenderal Bintang 2 marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Brigadir J tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2 hingga 3 kali oleh Baradae di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menanggapi soal Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan banding atas vonis Barada Richard Eliezer alias Baradae. LPSK sangat bersyukur atas putusan Kejagung tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojoyo Suroyo pada Kamis 16 Februari. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut, namun dirinya sangat bersyukur tidak ada banding yang diajukan atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Baradae. Hasto menyebut keputusan jaksa tidak mengajukan banding sia-sia, sebab bisa jadi dengan pengajuan banding yang dilakukan Kejagung, maka Baradae kemungkinan bisa diputus bebas. Oleh karena itu, dirinya mengucap syukur dari pihak jaksa tidak melakukan banding dan semuanya juga berharap meskipun sebenarnya adalah hak jaksa. Sebelumnya, Kejaksaan Agung tidak mengajukan banding atas putusan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Barada Richard Eliezer. Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejagung RI Fadil Zumhana. Keputusan tersebut diambil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ada sejumlah pertimbangan kejaksaan yakni perkembangan di media massa. Pertimbangan lainnya yakni telah dimaafkannya Richard Eliezer oleh keluarga Brigadir Yosua. Pemaafan itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi baik secara hukum, agama, maupun adat. Jaksa melihat pemaafan dari keluarga Brigadir J tersebut berdasarkan keikhlasan, yang menuturkan bahwa tangisan keluarga Brigadir J ditandai dari tangisan ekspresi dari kedua orang tua Yosua. Hal itu menandakan bahwa pihak keluarga ikhlas dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Karena itu, Fadil menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan banding terkait vonis terhadap Baradae yang diketok oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Selain itu, Fadil mengatakan Baradae juga berperilaku baik dengan berterus terang dan kooperatif dari awal untuk membantu penegakan hukum membongkar kematian Brigadir J. Dengan begitu, kata Fadil, vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Baradae telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah seusai jaksa tak mengajukan banding. Selain itu, Fadil mengatakan dari pemberitaan terkait sidang vonis Baradae, pihaknya telah melihat adanya keadilan yang dirasakan oleh korban dan masyarakat. Di sisi lain, Fadil juga menghormati keputusan Majelis Hakim karena dianggap telah memenuhi keadilan substantif yang dapat Keluarga Brigadir J menyatakan ikhlas menerima vonis yang dijatuhkan pada Baradae alias Richard Eliezer. Meski begitu, Ibunda Brigadir J Rosti Simanjuntak memberikan peringatan tegas kepada Eliezer jika kembali menjadi anggota polisi. Ia meminta kepada Eliezer untuk tidak gila jabatan hingga bersikap serakah. Diketahui Richard Eliezer mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo pada Juli 2022 lalu. Atas vonis itu, kemungkinan besar dirinya bisa kembali lagi menjadi anggota Polri. Menanggapi ini, Rosti menyebut meski masih berpangkat paling rendah di Polri yakni Barada atau Bayangkara II, Richard Eliezer diminta tak gila jabatan. Ia juga menegaskan pada Eliezer untuk tidak mudah tergiur dengan segala iming-iming atasan karena jabatan, sebab hal tersebut dapat menyesatkan hidupnya sendiri. Lebih lanjut, Rosti mengatakan bahwa Eliezer sudah datang dan sujud di hadapannya. Oleh karena itu, ia berharap kejujuran Eliezer bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Rosti juga berharap ke depannya Richard Eliezer bisa menjadi pribadi yang positif. Ia juga memberikan pesan agar Richard Eliezer nantinya tak menjadi arogan dan serakah ketika kembali menjadi Polri. Ibunda Brigadir J itu meminta Richard tetap berjalan di jalan positif yang dikehendaki oleh Tuhan. Keinginan dari Barada Richard Eliezer untuk kembali bertugas di Polri seusai bebas ditanggapi oleh keluarga mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Ayah Yosua, Sabel Huta Barat, memilih tak banyak berkomentar terkait keinginan Richard tersebut. Sebagaimana diketahui, keinginan agar Richard bisa kembali bertugas tidak hanya disampaikan olehnya, tapi juga pihak keluarga.
Tanggapan ini disampaikan oleh Samuel saat mendatangi Barreskrim Polri pada Jumat 17 Februari. Samuel menyatakan bahwa pihak keluarga Yosua mengikuti aturan yang diterapkan di kepolisian. Ia pun tak banyak berkomentar terkait dengan kemungkinan Richard kembali menjadi anggota Polri. Sementara itu, tanggapan berbeda disampaikan oleh pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyatakan tak masalah dengan hal tersebut. Dikatakan oleh Kamarudin bahwa dirinya juga ikut berjuang agar Richard menjadi Justice Collaborator atau JC dalam kasus ini. Sebelumnya, Ibunda Richard, Rineke Alma Pudihang berharap agar Polri tak memecat sang anak. Menurutnya, menjadi polisi adalah cita-cita Richard sejak kecil. Rencananya setelah sidang vonis, Richard akan segera menjalani sidang etik. Sidang etik ini akan menentukan karir Richard di kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri menyatakan bahwa peluang Richard kembali bertugas masih ada. Adik mendiang Brigadir J. Mahareza Rizky atau Reza Huta Barat bak memberikan tanggapan terkait vonis Baradae. Melalui unggahannya di Instagram, Reza menyinggung soal buah dari kejujuran sekaligus dari kejahatan. Ia juga mengunggah foto saat Brigadir J tergeletak dan bersimbah darah. Diketahui bahwa Baradae divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tak lama setelah vonis terhadap Richard Eliezer, akun Instagram @mahareza rizky Reza Huta Barat membuat sebuah unggahan di Instastory. Dalam unggahan di Instagram Story tampak ia menyinggung soal buah kejujuran sekaligus buah dari kejahatan, di mana ia mempertanyakan apa rasa buah tersebut jika digabungkan. Hal itu dapat mengingatkan pada Baradae yang menjadi eksekutor Brigadir J sekaligus menjadi sosok yang membongkar kasus pembunuhan ini. Tanya itu, Reza juga sempat mengunggah foto Brigadir J tergeletak bersimbah darah memakai baju berwarna putih. Masih dalam unggahan yang sama, Reza Huta Barat memberi klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya tak terima dengan putusan vonis Baradae. Ia menyebut bahwa yang menilai bahwa dirinya belum memaafkan dan belum ikhlas. Reza tak mau ambil pusing dan menyebut bahwa hal itu merupakan hak orang-orang untuk berpendapat. Tak lama, Reza Huta Barat menghapus foto tersebut. Namun ia menjadikan foto sesaat seusai Brigadir J ditembak itu sebagai foto profil Instagramnya. Reza Huta Barat lalu mengunggah 3 buah foto yang memperlihatkan suasana saat jenazah Brigadir J dimasukkan ke dalam peti dan hendak dikirim ke kampung halamannya di Jambi.
Kejaksaan Agung resmi tidak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepada Baradae alias Richard Eliezer. Alasan jaksa tak menempuh upaya hukum lanjutan tersebut lantaran orang tua Brigadir J sudah memaafkan perbuatan Baradae. Oleh sebab itu, Baradae sudah resmi hanya dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Kabar ini disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana dalam konferensi pers pada Kamis 16 Februari. Dalam memutuskan langkah tersebut, Kejaksaan mempertimbangkan beberapa hal. Satu di antaranya maaf yang telah diberikan keluarga Brigadir J kepada Richard. Selain itu, sikap keikhlasan dari keluarga Brigadir J tampak terlihat jelas saat vonis Baradae dijatuhkan. Kata maaf itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi, baik secara hukum, agama maupun adat. Kemudian kejaksaan juga mempertimbangkan respons masyarakat yang menuntut keadilan dalam perkara ini. Respons masyarakat itu dilihat melalui pemberitaan di media massa sejak vonis terhadap Richard dibacakan, sehingga pihaknya menghormati keputusan hakim tersebut dengan tidak mengajukan banding. Dengan langkah yang sudah diambil itu, secara resmi Baradae divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dengan kata lain, permintaan maaf orang tua Brigadir J menyelamatkan Baradae dari hukuman berat. Sebab jika jaksa mengajukan banding, hukuman terhadap Baradae masih bisa berubah. Bisa menjadi lebih ringan atau justru menjadi lebih berat dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kejaksaan Agung menyatakan akan mengajukan banding atas vonis terhadap terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait pengajuan banding ini, Kejagung memastikan bahwa bukan untuk meminta agar vonis para terdakwa sesuai dengan tuntutan mereka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya pada Jumat 17 Februari mengungkapkan pengiriman akta permintaan banding sebagai formalitas atas pengajuan banding dari pihak terdakwa. Nantinya, Kejaksaan akan mengirimkan kontra memori sebagai balasan memori banding dari pihak terdakwa. Ketut lantas membantah soal spekulasi bahwa jaksa meminta agar vonis disesuaikan dengan tuntutan. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan sudah sepakat dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Terkait substansi lebih lanjut akan disampaikan di kemudian hari setelah jaksa menerima memori banding pihak terdakwa. Sebelumnya, 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua sudah mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan. Terdakwa Kuatmaruf lebih dulu mengajukannya pada Rabu 15 Februari. Kemudian Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal sehari setelahnya. Adapun dalam perkara ini, Ferdi Sambo mendapat vonis paling berat yakni pidana mati.
tua Barada Richard Eliezer berharap sang anak bisa kembali menjadi anggota polisi seusai bebas menjalani sisa masa tahanan. Kabar ini pun kemudian mendapatkan respons dari keluarga Brigadir Yosua yang mana karir sang anak habis karena ulah Barada Eliezer. Orang tua Brigadir Yosua sendiri enggan banyak berkomentar soal harapan bahwa Baradae bisa kembali bertugas di kepolisian. Ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat mengaku bahwa keluarga mengikuti semua proses dan keputusan instansi Polri. Sementara itu terpisah, Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara keluarga Brigadir J mengaku tak keberatan apabila Baradae tetap menjadi bagian dari Polri. Pasalnya, menurut Kamarudin, selama ini dirinya juga ikut membantu Richard untuk mendapatkan status Justice Collaborator. Seperti diketahui bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit sebelumnya juga menuturkan bahwa Baradae masih berpeluang untuk menjadi anggota Polri setelah bebas nanti. Richard yang mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan atas kasus Brigadir J diperkirakan bisa bebas pada tahun depan. Pasalnya ia sudah dikurung selama 6 bulan sehingga bersisa 1 tahun lagi atau 12 bulan lagi untuk menjalani masa tahanan. Seusai bebas, Richard nantinya akan dihadapkan pada sidang kode etik Polri sebelum diputuskan bisa kembali atau tidak bertugas menjadi anggota kepolisian. Ibunda Baradae sendiri berharap sang anak bisa kembali bertugas karena menjadi polisi adalah cita-cita sang anak sejak kecil. Nah, tentunya kan kita setiap hari juga mengikuti bagaimana perjalanan sidang. Tentunya apa yang menjadi pertimbangan hakim, tentunya kan menjadi catatan kita. Kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat, bahwa itu sudah menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak. Untuk sidang etiknya balik ke Brimob lagi ya Pak ya? Itu keterbuka Pak. Iya. Ya peluang itu ada. Iya. Sidang etiknya kapan Pak? Kapan Pak sidang etiknya? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Pengacara keluarga Brigadir Yosua menilai hukuman mati terhadap Verdi Sambo tidak akan terjadi. Hal itu karena KUHP baru soal hukuman mati sudah disahkan. Disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bahwa terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati masih diberi kesempatan 10 tahun. Jika ia terbukti berkelakuan baik, maka hukumannya bisa diganti seumur hidup. Menanggapi vonis mati Verdi Sambo, kuasa hukum Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak menilai eksekusi mati terhadap mantan Kadif Propam Polri itu tidak akan pernah terjadi. Martin juga mengingatkan soal pasal 1 ayat 2 KUHP, apabila ada peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan terdakwa yang baru dibuat, maka yang digunakan adalah yang baru. Sementara itu Martin menyebut apabila Verdi Sambo dalam masa percobaan 10 tahun tidak berkelakuan baik, maka 2026 mendatang Verdi Sambo bakal dihukum mati. Setelah sidang vonis, Verdi Sambo resmi mengajukan banding atas putusan yang dibacakan hakim. Pengajuan banding dilakukan sehari setelahnya atau pada Kamis 16 Februari. Diberitakan sebelumnya Verdi Sambo diberikan vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ia dinyatakan terbukti tersalah dalam pembunuhan Brigadir Yosua dan obstruction of justice. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa tindakan Verdi Sambo tersebut memberikan luka mendalam bagi keluarga Brigadir Yosua. Ia juga disebut telah membuat kegaduhan di masyarakat. Hakim Wahyu menegaskan bahwa tindakan Verdi Sambo ini juga telah mencoreng institusi Polri, tak hanya di Indonesia saja.
Hingga saat ini, sosok petugas LPSK yang terus menjaga Barada Richard Eliezer menjadi sorotan publik. Penampilannya yang kerap mengenakan masker membuat banyak orang penasaran. Meski belum banyak informasi soal sosok Mbak LPSK ini, namun ada sebuah potret kala petugas wanita tersebut tak mengenakan masker. Petugas LPSK penjaga Barada ini tampak dalam sebuah foto menggunakan setelan kebaya berwarna pink. Rambut pendeknya yang khas tampak cantik dengan senyum tipis yang ditebarkan. Petugas LPSK ini juga terlihat dalam foto menggenggam sebuah bunga. Foto potret petugas LPSK tersebut banyak dibagikan di media sosial. Hingga saat ini, Tribuners, sosok petugas LPSK ini memang belum banyak terungkap. Meski belum diketahui siapa nama dari sosok petugas LPSK yang menjaga Richard Eliezer ini, namun ia sempat muncul memberi komentar di sebuah akun TikTok. Lewat akun TikTok @d_ya, petugas LPSK itu berterima kasih untuk semua orang yang sudah mendukungnya. Dilihat dari keterangan Wakil Ketua LPSK Antonius P.S. Wibowo, personil LPSK yang diterjunkan untuk menjaga Barada Eliezer kebanyakan adalah anggota polisi aktif, meski ada pula yang merupakan warga sipil. Saat momen sidang vonis pada Rabu 15 Februari, petugas LPSK cantik ini juga menjaga Baradae saat hakim membacakan vonis 1 tahun 6 bulan dijatuhkan pada Richard Eliezer. Mbak LPSK tersebut bersiaga menjadi benteng agar pengunjung yang datang tidak masuk ke lokasi steril. Dengan sekuat tenaga, petugas LPSK ini juga menjadi benteng sampai sidang selesai. Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memastikan bahwa Richard Eliezer akan bebas lebih cepat dari vonis yang diberikan oleh hakim, yakni 1,5 tahun penjara. Hal itu lantaran hak yang dimiliki Richard Eliezer sebagai justice kolaborator untuk mengajukan remisi tambahan. Terlebih, remisi tambahan itu rupanya mensyaratkan rekomendasi dari LPSK yang selama ini mendukung kebebasan Eliezer. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Ia mengatakan remisi tambahan tersebut ialah hak yang diterima JJ seperti tertuang di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tak hanya remisi, Eliezer juga bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. LPSK pun bakal membantu Eliezer untuk mengajukan remisi tambahan. Sebab remisi tambahan itu mensyaratkan rekomendasi dari LPSK. Tak hanya LPSK, remisi tambahan itu rupanya dapat diajukan oleh Kepala Lapas atau Kalabas. Diketahui remisi tambahan merupakan keringanan hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana karena jasa kepada negara serta melakukan aksi kemanusiaan atau membantu lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Kristianto memuji sikap hakim terhadap putusan hukuman yang diberikan kepada Richard Eliezer. Hasto dan jajaran akan terus berkoordinasi dengan pihak Dirjen Pas perihal keamanan Eliezer hingga hukuman B selesai. Bahkan ia mengatakan bahwa Richard Eliezer masih pantas menjadi anggota BRIMOB. Polisi yang telah menyampaikan dukungannya melalui amikus kurai atau sahabat peradilan pada majelis hakim dalam rangka memastikan penghargaan justice kolaborator sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014. Apresiasi kepada masyarakat luas dan insan pers yang telah memberikan dukungan dalam pemenuhan hak-hak Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Berikutnya, kami setelah putusan pengadilan kemarin pasca vonis, LPSK akan berkomitmen akan tetap memberikan perlindungan fisik kepada Richard Eliezer, kemudian memberikan juga rehabilitasi psikososial, juga berupa rohaniawan ya, pemenuhan kebutuhan spiritualnya, rehabilitasi medis dan atau psikologis, termasuk pemenuhan hak-haknya, hak narapidana kepada Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait vonis terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya, para terdakwa kasus Brigadir J yakni Ferdy Sambo divonis hakim hukuman mati, sedangkan istrinya Putri Cendrawati divonis penjara 20 tahun. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Ricky Rizal divonis 13 tahun, dan Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Merespons vonis tersebut, Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati putusan hakim. Presiden menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah melalui pertimbangan fakta-fakta yang ada. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Barada Richard Eliezer alias Barada E masih memiliki peluang kembali menjadi anggota Brimopolri seusai menjalani hukumannya. Richard diketahui divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sigit mengatakan dirinya selalu mengikuti proses persidangan yang melibatkan Ferdy Sambo CS tersebut, yang mengatakan seluruh pertimbangan yang dijatuhkan hakim akan menjadi catatan pihaknya. Sejauh ini pihaknya juga turut mendengar harapan dari masyarakat termasuk orang tua Richard. Meski disebut memiliki peluang kembali ke Brimob, Baradae tetap harus menjalani sidang etik atas perkara kasus tersebut. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP nantinya akan menjatuhkan sanksi terhadap Baradae terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Tanggapannya gimana Pak terkait hal tersebut? Ya itu wilayahnya yudikatif, wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Sudah cukup adil kira putusannya Pak? Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati, semuanya harus menghormati. 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J resmi mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto pada Kamis 16 Februari. Keempatnya adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadifropam Polri Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, kemudian Ricky Rizal alias Bribka RR, kemudian Kuat Ma'ruf atau asisten rumah tangga sekaligus sopir dari Ferdy Sambo. Pengajuan banding Kuat diajukan pada 15 Februari, sedangkan Putri, Ferdy Sambo, dan Ricky diajukan pada 16 Februari 2023. Dalam kasus ini terdapat 5 terdakwa, selain keempat terdakwa tadi terdapat 1 terdakwa lain, yakni Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Namun untuk Richard, baik jaksa atau tim kuasa hukum tidak melayangkan banding. Kelima terdakwa dinilai Majelis Hakim telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan rencana terlebih dahulu. Dalam putusannya, hanya Richard Eliezer yang divonis paling rendah daripada para terdakwa lainnya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Baradae pidana 12 tahun penjara. Namun Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun. Sementara Ferdy Sambo divonis pidana mati dari tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup. Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim memvonis ketiganya selama 8 tahun kurungan penjara.
Istri Ferdy Sambo divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Adapun pembunuhan ini dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat Jenderal Bintang 2 marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Brigadir J tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2 hingga 3 kali oleh Baradae di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menanggapi soal Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan banding atas vonis Barada Richard Eliezer alias Baradae. LPSK sangat bersyukur atas putusan Kejagung tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojoyo Suroyo pada Kamis 16 Februari. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut, namun dirinya sangat bersyukur tidak ada banding yang diajukan atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Baradae. Hasto menyebut keputusan jaksa tidak mengajukan banding sia-sia, sebab bisa jadi dengan pengajuan banding yang dilakukan Kejagung, maka Baradae kemungkinan bisa diputus bebas. Oleh karena itu, dirinya mengucap syukur dari pihak jaksa tidak melakukan banding dan semuanya juga berharap meskipun sebenarnya adalah hak jaksa. Sebelumnya, Kejaksaan Agung tidak mengajukan banding atas putusan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Barada Richard Eliezer. Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejagung RI Fadil Zumhana. Keputusan tersebut diambil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ada sejumlah pertimbangan kejaksaan yakni perkembangan di media massa. Pertimbangan lainnya yakni telah dimaafkannya Richard Eliezer oleh keluarga Brigadir Yosua. Pemaafan itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi baik secara hukum, agama, maupun adat. Jaksa melihat maafan dari keluarga Brigadir J tersebut berdasarkan keikhlasan, yang menuturkan bahwa tangisan keluarga Brigadir J ditandai dari tangisan ekspresi dari kedua orang tua Yosua. Hal itu menandakan bahwa pihak keluarga ikhlas dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Karena itu, Fadil menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan banding terkait vonis terhadap Baradae yang diketok oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Selain itu, Fadil mengatakan Baradae juga berperilaku baik dengan berterus terang dan kooperatif dari awal untuk membantu penegakan hukum membongkar kematian Brigadir J. Dengan begitu, kata Fadil, vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Baradae telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah seusai jaksa tak mengajukan banding. Selain itu, Fadil mengatakan dari pemberitaan terkait sidang vonis Baradae, pihaknya telah melihat adanya keadilan yang dirasakan oleh korban dan masyarakat. Di sisi lain, Fadil juga menghormati keputusan Majelis Hakim karena dianggap telah memenuhi keadilan substantif yang dapat Keluarga Brigadir J menyatakan ikhlas menerima vonis yang dijatuhkan pada Baradae alias Richard Eliezer. Meski begitu, Ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak, memberikan peringatan tegas kepada Eliezer jika kembali menjadi anggota polisi. Ia meminta kepada Eliezer untuk tidak gila jabatan hingga bersikap serakah. Diketahui Richard Eliezer mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo pada Juli 2022 lalu. Atas vonis itu, kemungkinan besar dirinya bisa kembali lagi menjadi anggota Polri. Menanggapi ini, Rosti menyebut meski masih berpangkat paling rendah di Polri yakni Barada atau Bayangkara II, Richard Eliezer diminta tak gila jabatan. Ia juga menegaskan pada Eliezer untuk tidak mudah tergiur dengan segala iming-iming atasan karena jabatan, sebab hal tersebut dapat menyesatkan hidupnya sendiri. Lebih lanjut, Rosti mengatakan bahwa Eliezer sudah datang dan sujud di hadapannya. Oleh karena itu, ia berharap kejujuran Eliezer bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Rosti juga berharap ke depannya Richard Eliezer bisa menjadi pribadi yang positif. Ia juga memberikan pesan agar Richard Eliezer nantinya tak menjadi arogan dan serakah ketika kembali menjadi Polri. Ibunda Brigadir J itu meminta Richard tetap berjalan di jalan positif yang dikehendaki oleh Tuhan. Keinginan dari Barada Richard Eliezer untuk kembali bertugas di Polri seusai bebas ditanggapi oleh keluarga mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Ayah Yosua, Sabel Huta Barat, memilih tak banyak berkomentar terkait keinginan Richard tersebut. Sebagaimana diketahui, keinginan agar Richard bisa kembali bertugas tidak hanya disampaikan olehnya, tapi juga pihak keluarga.
Tanggapan ini disampaikan oleh Samuel saat mendatangi Barreskrim Polri pada Jumat 17 Februari. Samuel menyatakan bahwa pihak keluarga Yosua mengikuti aturan yang diterapkan di kepolisian. Ia pun tak banyak berkomentar terkait dengan kemungkinan Richard kembali menjadi anggota Polri. Sementara itu, tanggapan berbeda disampaikan oleh pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyatakan tak masalah dengan hal tersebut. Dikatakan oleh Kamarudin bahwa dirinya juga ikut berjuang agar Richard menjadi Justice Collaborator atau JC dalam kasus ini. Sebelumnya, Ibunda Richard, Rineke Alma Pudihang berharap agar Polri tak memecat sang anak. Menurutnya, menjadi polisi adalah cita-cita Richard sejak kecil. Rencananya setelah sidang vonis, Richard akan segera menjalani sidang etik. Sidang etik ini akan menentukan karir Richard di kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri menyatakan bahwa peluang Richard kembali bertugas masih ada. Adik mendiang Brigadir J. Mahareza Rizky atau Reza Huta Barat bak memberikan tanggapan terkait vonis Baradae. Melalui unggahnya di Instagram, Reza menyinggung soal buah dari kejujuran sekaligus dari kejahatan. Ia juga mengunggah foto saat Brigadir J tergeletak dan bersimbah darah. Diketahui bahwa Baradae divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tak lama setelah vonis terhadap Richard Eliezer, akun Instagram @mahareza_rizky Reza Huta Barat membuat sebuah unggahan di Instastory. Dalam unggahan di Instagram Story tampak ia menyinggung soal buah kejujuran sekaligus buah dari kejahatan, di mana ia mempertanyakan apa rasa buah tersebut jika digabungkan. Hal itu bat mengingatkan pada Baradae yang menjadi eksekutor Brigadir J sekaligus menjadi sosok yang membongkar kasus pembunuhan ini. Tanya itu, Reza juga sempat mengunggah foto Brigadir J tergeletak bersimbah darah memakai baju berwarna putih. Masih dalam unggahan yang sama, Reza Huta Barat memberi klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya tak terima dengan putusan vonis Baradae. Ia menyebut bahwa yang menilai bahwa dirinya belum memaafkan dan belum ikhlas. Reza tak mau ambil pusing dan menyebut bahwa hal itu merupakan hak orang-orang untuk berpendapat. Tak lama, Reza Huta Barat menghapus foto tersebut. Namun ia menjadikan foto sesaat seusai Brigadir J ditembak itu sebagai foto profil Instagramnya. Reza Huta Barat lalu mengunggah 3 buah foto yang memperlihatkan suasana saat jenazah Brigadir J dimasukkan ke dalam peti dan hendak dikirim ke kampung halamannya di Jambi.
Kejaksaan Agung resmi tidak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepada Baradae alias Richard Eliezer. Alasan jaksa tak menempuh upaya hukum lanjutan tersebut lantaran orang tua Brigadir J sudah memaafkan perbuatan Baradae. Oleh sebab itu, Baradae sudah resmi hanya dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Kabar ini disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana dalam konferensi pers pada Kamis 16 Februari. Dalam memutuskan langkah tersebut, Kejaksaan mempertimbangkan beberapa hal. Satu di antaranya maaf yang telah diberikan keluarga Brigadir J kepada Richard. Selain itu, sikap keikhlasan dari keluarga Brigadir J tampak terlihat jelas saat vonis Baradae dijatuhkan. Kata maaf itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi, baik secara hukum, agama maupun adat. Kemudian kejaksaan juga mempertimbangkan respons masyarakat yang menuntut keadilan dalam perkara ini. Respons masyarakat itu dilihat melalui pemberitaan di media massa sejak vonis terhadap Richard dibacakan, sehingga pihaknya menghormati keputusan hakim tersebut dengan tidak mengajukan banding. Dengan langkah yang sudah diambil itu, secara resmi Baradae divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dengan kata lain, permintaan maaf orang tua Brigadir J menyelamatkan Baradae dari hukuman berat. Sebab jika jaksa mengajukan banding, hukuman terhadap Baradae masih bisa berubah. Bisa menjadi lebih ringan atau justru menjadi lebih berat dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kejaksaan Agung menyatakan akan mengajukan banding atas vonis terhadap terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait pengajuan banding ini, Kejagung memastikan bahwa bukan untuk meminta agar vonis para terdakwa sesuai dengan tuntutan mereka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya pada Jumat 17 Februari mengungkapkan pengiriman akta permintaan banding sebagai formalitas atas pengajuan banding dari pihak terdakwa. Nantinya, Kejaksaan akan mengirimkan kontra memori sebagai balasan memori banding dari pihak terdakwa. Ketut lantas membantah soal spekulasi bahwa jaksa meminta agar vonis disesuaikan dengan tuntutan. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan sudah sepakat dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Terkait substansi lebih lanjut akan disampaikan di kemudian hari setelah jaksa menerima memori banding pihak terdakwa. Sebelumnya, 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua sudah mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan. Terdakwa Kuatmaruf lebih dulu mengajukannya pada Rabu 15 Februari. Kemudian Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan Ricky Rizal sehari setelahnya. Adapun dalam perkara ini, Ferdi Sambo mendapat vonis paling berat yakni pidana mati.
Orang tua Barada Richard Eliezer berharap sang anak bisa kembali menjadi anggota polisi seusai bebas menjalani sisa masa tahanan. Kabar ini pun kemudian mendapatkan respons dari keluarga Brigadir Yosua yang mana karir sang anak habis karena ulah Barada Eliezer. Orang tua Brigadir Yosua sendiri enggan banyak berkomentar soal harapan bahwa Baradae bisa kembali bertugas di kepolisian. Ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat mengaku bahwa keluarga mengikuti semua proses dan keputusan instansi Polri. Sementara itu terpisah, Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara keluarga Brigadir J mengaku tak keberatan apabila Baradae tetap menjadi bagian dari Polri. Pasalnya, menurut Kamarudin, selama ini dirinya juga ikut membantu Richard untuk mendapatkan status justice kolaborator. Seperti diketahui bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit sebelumnya juga menuturkan bahwa Baradae masih berpeluang untuk menjadi anggota Polri setelah bebas nanti. Richard yang mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan atas kasus Brigadir J diperkirakan bisa bebas pada tahun depan. Pasalnya ia sudah dikurung selama 6 bulan sehingga bersisa 1 tahun lagi atau 12 bulan lagi untuk menjalani masa tahanan. Seusai bebas, Richard nantinya akan dihadapkan pada sidang kode etik Polri sebelum diputuskan bisa kembali atau tidak bertugas menjadi anggota kepolisian. Ibunda Baradae sendiri berharap sang anak bisa kembali bertugas karena menjadi polisi adalah cita-cita sang anak sejak kecil. Nah, tentunya kan kita setiap hari juga mengikuti bagaimana perjalanan sidang. Tentunya apa yang menjadi pertimbangan hakim, tentunya kan menjadi catatan kita. Kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat, bahwa itu semua menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak. Untuk sidang etiknya balik ke Brimob lagi ya Pak ya? Brimob itu keterbuka Pak. Iya. Ya peluang itu ada. Iya. Sidang etiknya kapan Pak? Kapan Pak sidang etiknya? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Pengacara keluarga Brigadir Yosua menilai hukuman mati terhadap Ferdi Sambo tidak akan terjadi. Hal itu karena KUHP baru soal hukuman mati sudah disahkan. Disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bahwa terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati masih diberi kesempatan 10 tahun. Jika ia terbukti berkelakuan baik, maka hukumannya bisa diganti seumur hidup. Menanggapi vonis mati Ferdi Sambo, kuasa hukum Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak menilai eksekusi mati terhadap mantan Kadif Propam Polri itu tidak akan pernah terjadi. Martin juga mengingatkan soal pasal 1 ayat 2 KUHP, apabila ada peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan terdakwa yang baru dibuat, maka yang digunakan adalah yang baru. Sementara itu Martin menyebut apabila Ferdi Sambo dalam masa percobaan 10 tahun tidak berkelakuan baik, maka 2026 mendatang Ferdi Sambo bakal dihukum mati. Setelah sidang vonis, Ferdi Sambo resmi mengajukan banding atas putusan yang dibacakan hakim. Pengajuan banding dilakukan sehari setelahnya atau pada Kamis 16 Februari. Diberitakan sebelumnya Ferdi Sambo diberikan vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ia dinyatakan terbukti tersalah dalam pembunuhan Brigadir Yosua dan obstruction of justice. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa tindakan Ferdi Sambo tersebut memberikan luka mendalam bagi keluarga Brigadir Yosua. Ia juga disebut telah membuat kegaduhan di masyarakat. Hakim Wahyu menegaskan bahwa tindakan Ferdi Sambo ini juga telah mencoreng institusi Polri tak hanya di Indonesia saja.
Hingga saat ini, sosok petugas LPSK yang terus menjaga Barada Richard Eliezer menjadi sorotan publik. Penampilannya yang kerap mengenakan masker membuat banyak orang penasaran. Meski belum banyak informasi soal sosok Mbak LPSK ini, namun ada sebuah potret kala petugas wanita tersebut tak mengenakan masker. Petugas LPSK penjaga Barada ini tampak dalam sebuah foto menggunakan setelan kebaya berwarna pink. Rambut pendeknya yang khas tampak cantik dengan senyum tipis yang ditebarkan. Petugas LPSK ini juga terlihat dalam foto menggenggam sebuah bunga. Foto potret petugas LPSK tersebut banyak dibagikan di media sosial. Hingga saat ini, Tribuners, sosok petugas LPSK ini memang belum banyak terungkap. Meski belum diketahui siapa nama dari sosok petugas LPSK yang menjaga Richard Eliezer ini, namun ia sempat muncul memberi komentar di sebuah akun TikTok. Lewat akun TikTok @d_ya, petugas LPSK itu berterima kasih untuk semua orang yang sudah mendukungnya. Dilihat dari keterangan Wakil Ketua LPSK Antonius P.S. Wibowo, personil LPSK yang diterjunkan untuk menjaga Barada Eliezer kebanyakan adalah anggota polisi aktif, meski ada pula yang merupakan warga sipil. Saat momen sidang vonis pada Rabu 15 Februari, petugas LPSK cantik ini juga menjaga Baradae saat hakim membacakan vonis 1 tahun 6 bulan dijatuhkan pada Richard Eliezer. Mbak LPSK tersebut bersiaga menjadi benteng agar pengunjung yang datang tidak masuk ke lokasi steril. Dengan sekuat tenaga, petugas LPSK ini juga menjadi benteng sampai sidang selesai. Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memastikan bahwa Richard Eliezer akan bebas lebih cepat dari vonis yang diberikan oleh hakim, yakni 1,5 tahun penjara. Hal itu lantaran hak yang dimiliki Richard Eliezer sebagai justice kolaborator untuk mengajukan remisi tambahan. Terlebih, remisi tambahan itu rupanya mensyaratkan rekomendasi dari LPSK yang selama ini mendukung kebebasan Eliezer. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas. Ia mengatakan remisi tambahan tersebut ialah hak yang diterima JJ seperti tertuang di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tanya remisi, Eliezer juga bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. LPSK pun bakal membantu Eliezer untuk mengajukan remisi tambahan. Sebab remisi tambahan itu mensyaratkan rekomendasi dari LPSK. Tanya LPSK, remisi tambahan itu rupanya dapat diajukan oleh Kepala Lapas atau Kalapas. Diketahui remisi tambahan merupakan keringanan hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana karena jasa kepada negara serta melakukan aksi kemanusiaan atau membantu lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Kristianto memuji sikap hakim terhadap putusan hukuman yang diberikan kepada Richard Eliezer. Hasto dan jajaran akan terus berkoordinasi dengan pihak Dirjen Pas perihal keamanan Eliezer hingga hukuman B selesai. Bahkan ia mengatakan bahwa Richard Eliezer masih pantas menjadi anggota BRIMOB. Polisi yang telah menyampaikan dukungannya melalui amikus kurai atau sahabat peradilan pada majelis hakim dalam rangka memastikan penghargaan justice kolaborator sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Apresiasi kepada masyarakat luas dan insan pers yang telah memberikan dukungan dalam pemenuhan hak-hak Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Berikutnya, kami setelah putusan pengadilan kemarin pasca vonis, LPSK akan berkomitmen akan tetap memberikan perlindungan fisik kepada Richard Eliezer, kemudian memberikan juga rehabilitasi psikososial, juga berupa rohaniawan ya, pemenuhan kebutuhan spiritualnya, rehabilitasi medis dan atau psikologis, termasuk pemenuhan hak-haknya, hak-hak narapidana kepada Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait vonis terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya, para terdakwa kasus Brigadir J, yakni Ferdy Sambo, divonis hakim hukuman mati, sedangkan istrinya Putri Cendrawati divonis penjara 20 tahun. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Ricky Rizal divonis 13 tahun, dan Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Merespons vonis tersebut, Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati putusan hakim. Presiden menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah melalui pertimbangan fakta-fakta yang ada. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Barada Richard Eliezer alias Baradae masih memiliki peluang kembali menjadi anggota Brimopolri seusai menjalani hukumannya. Richard diketahui divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sigit mengatakan dirinya selalu mengikuti proses persidangan yang melibatkan Ferdy Sambo JS tersebut, yang mengatakan seluruh pertimbangan yang dijatuhkan hakim akan menjadi catatan pihaknya. Sejauh ini pihaknya juga turut mendengar harapan dari masyarakat termasuk orang tua Richard. Meski disebut memiliki peluang kembali ke Brimob, Baradae tetap harus menjalani sidang etik atas perkara kasus tersebut. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP nantinya akan menjatuhkan sanksi terhadap Baradae terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Tanggapannya gimana Pak terkait hal tersebut? Ya itu wilayahnya yudikatif, wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Sudah cukup adil bagi putusannya Pak? Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati, semuanya harus menghormati. 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J resmi mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto pada Kamis 16 Februari. Keempatnya adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, kemudian Ricky Rizal alias Bribka RR, kemudian Kuat Ma'ruf atau asisten rumah tangga sekaligus sopir dari Ferdy Sambo. Pengajuan banding Kuat diajukan pada 15 Februari, sedangkan Putri, Ferdy Sambo, dan Ricky diajukan pada 16 Februari 2023. Dalam kasus ini terdapat 5 terdakwa, selain keempat terdakwa tadi terdapat 1 terdakwa lain, yakni Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Namun untuk Richard, baik jaksa atau tim kuasa hukum tidak melayangkan banding. Kelima terdakwa dinilai Majelis Hakim telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan rencana terlebih dahulu. Dalam putusannya, hanya Richard Eliezer yang divonis paling rendah daripada para terdakwa lainnya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Baradae pidana 12 tahun penjara. Namun Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun. Sementara Ferdy Sambo divonis pidana mati dari tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup. Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim memvonis ketiganya selama 8 tahun kurungan penjara.
Istri Ferdy Sambo divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Adapun pembunuhan ini dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat Jenderal Bintang 2 marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Brigadir J tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2 hingga 3 kali oleh Baradae di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menanggapi soal Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan banding atas vonis Barada Richard Eliezer alias Baradae. LPSK sangat bersyukur atas putusan Kejagung tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojoyo Suroyo pada Kamis 16 Februari. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut, namun dirinya sangat bersyukur tidak ada banding yang diajukan atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Baradae. Hasto menyebut keputusan jaksa tidak mengajukan banding sia-sia, sebab bisa jadi dengan pengajuan banding yang dilakukan Kejagung, maka Baradae kemungkinan bisa diputus bebas. Oleh karena itu, dirinya mengucap syukur dari pihak jaksa tidak melakukan banding dan semuanya juga berharap meskipun sebenarnya adalah hak jaksa. Sebelumnya, Kejaksaan Agung tidak mengajukan banding atas putusan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Barada Richard Eliezer. Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejagung RI Fadil Zumhana. Keputusan tersebut diambil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ada sejumlah pertimbangan kejaksaan yakni perkembangan di media massa. Pertimbangan lainnya yakni telah dimaafkannya Richard Eliezer oleh keluarga Brigadir Yosua. Pemaafan itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi baik secara hukum, agama maupun adat. Jaksa melihat maafan dari keluarga Brigadir J tersebut berdasarkan keikhlasan, yang menuturkan bahwa tangisan keluarga Brigadir J ditandai dari tangisan ekspresi dari kedua orang tua Yosua. Hal itu menandakan bahwa pihak keluarga ikhlas dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Karena itu, Fadil menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan banding terkait vonis terhadap Baradae yang diketok oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Selain itu, Fadil mengatakan Baradae juga berperilaku baik dengan berterus terang dan kooperatif dari awal untuk membantu penegakan hukum membongkar kematian Brigadir J. Dengan begitu, kata Fadil, vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Baradae telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah seusai jaksa tak mengajukan banding. Selain itu, Fadil mengatakan dari pemberitaan terkait sidang vonis Baradae, pihaknya telah melihat adanya keadilan yang dirasakan oleh korban dan masyarakat. Di sisi lain, Fadil juga menghormati keputusan Majelis Hakim karena dianggap telah memenuhi keadilan substantif yang dapat Keluarga Brigadir J menyatakan ikhlas menerima vonis yang dijatuhkan pada Baradae alias Richard Eliezer. Meski begitu, Ibunda Brigadir J Rosti Simanjuntak memberikan peringatan tegas kepada Eliezer jika kembali menjadi anggota polisi. Ia meminta kepada Eliezer untuk tidak gila jabatan hingga bersikap serakah. Diketahui Richard Eliezer mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo pada Juli 2022 lalu. Atas vonis itu, kemungkinan besar dirinya bisa kembali lagi menjadi anggota Polri. Menanggapi ini, Rosti menyebut meski masih berpangkat paling rendah di Polri yakni Barada atau Bayangkara II, Richard Eliezer diminta tak gila jabatan. Ia juga menegaskan pada Eliezer untuk tidak mudah tergiur dengan segala iming-iming atasan karena jabatan, sebab hal tersebut dapat menyesatkan hidupnya sendiri. Lebih lanjut, Rosti mengatakan bahwa Eliezer sudah datang dan sujud di hadapannya. Oleh karena itu, ia berharap kejujuran Eliezer bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Rosti juga berharap ke depannya Richard Eliezer bisa menjadi pribadi yang positif. Ia juga memberikan pesan agar Richard Eliezer nantinya tak menjadi arogan dan serakah ketika kembali menjadi Polri. Ibunda Brigadir J itu meminta Richard tetap berjalan di jalan positif yang dikehendaki oleh Tuhan. Keinginan dari Barada Richard Eliezer untuk kembali bertugas di Polri seusai bebas ditanggapi oleh keluarga mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Ayah Yosua, Sabel Huta Barat, memilih tak banyak berkomentar terkait keinginan Richard tersebut. Sebagaimana diketahui, keinginan agar Richard bisa kembali bertugas tidak hanya disampaikan olehnya, tapi juga pihak keluarga.
Tanggapan ini disampaikan oleh Samuel saat mendatangi Barreskrim Polri pada Jumat 17 Februari. Samuel menyatakan bahwa pihak keluarga Yosua mengikuti aturan yang diterapkan di kepolisian. Ia pun tak banyak berkomentar terkait dengan kemungkinan Richard kembali menjadi anggota Polri. Sementara itu, tanggapan berbeda disampaikan oleh pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyatakan tak masalah dengan hal tersebut. Dikatakan oleh Kamarudin bahwa dirinya juga ikut berjuang agar Richard menjadi justice collaborator atau GC dalam kasus ini. Sebelumnya, Ibunda Richard, Rineke Alma Pudihang berharap agar Polri tak memecat sang anak. Menurutnya, menjadi polisi adalah cita-cita Richard sejak kecil. Rencananya setelah sidang vonis, Richard akan segera menjalani sidang etik. Sidang etik ini akan menentukan karir Richard di kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri menyatakan bahwa peluang Richard kembali bertugas masih ada. Adik mendiang Brigadir J. Mahareza Rizky atau Reza Huta Barat bak memberikan tanggapan terkait vonis Baradae. Melalui unggahannya di Instagram, Reza menyinggung soal buah dari kejujuran sekaligus dari kejahatan. Ia juga mengunggah foto saat Brigadir J tergeletak dan bersimbah darah. Diketahui bahwa Baradae divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tak lama setelah vonis terhadap Richard Eliezer, akun Instagram @mahareza_rizky Reza Huta Barat membuat sebuah unggahan di Instastory. Dalam unggahan di Instagram Story tampak ia menyinggung soal buah kejujuran sekaligus buah dari kejahatan, di mana ia mempertanyakan apa rasa buah tersebut jika digabungkan. Hal itu bat mengingatkan pada Baradae yang menjadi eksekutor Brigadir J sekaligus menjadi sosok yang membongkar kasus pembunuhan ini. Tanya itu, Reza juga sempat mengunggah foto Brigadir J tergeletak bersimbah darah memakai baju berwarna putih. Masih dalam unggahan yang sama, Reza Huta Barat memberi klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya tak terima dengan putusan vonis Baradae. Ia menyebut bahwa yang menilai bahwa dirinya belum memaafkan dan belum ikhlas. Reza tak mau ambil pusing dan menyebut bahwa hal itu merupakan hak orang-orang untuk berpendapat. Tak lama, Reza Huta Barat menghapus foto tersebut. Namun ia menjadikan foto sesaat seusai Brigadir J ditembak itu sebagai foto profil Instagramnya. Reza Huta Barat lalu mengunggah 3 buah foto yang memperlihatkan suasana saat jenazah Brigadir J dimasukkan ke dalam peti dan hendak dikirim ke kampung halamannya di Jambi.
Kejaksaan Agung resmi tidak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepada Baradae alias Richard Eliezer. Alasan jaksa tak menempuh upaya hukum lanjutan tersebut lantaran orang tua Brigadir J sudah memaafkan perbuatan Baradae. Oleh sebab itu, Baradae sudah resmi hanya dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Kabar ini disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana dalam konferensi pers pada Kamis 16 Februari. Dalam memutuskan langkah tersebut, Kejaksaan mempertimbangkan beberapa hal. Satu di antaranya maaf yang telah diberikan keluarga Brigadir J kepada Richard. Selain itu, sikap keikhlasan dari keluarga Brigadir J tampak terlihat jelas saat vonis Baradae dijatuhkan. Kata maaf itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi, baik secara hukum, agama maupun adat. Kemudian kejaksaan juga mempertimbangkan respons masyarakat yang menuntut keadilan dalam perkara ini. Respons masyarakat itu dilihat melalui pemberitaan di media massa sejak vonis terhadap Richard dibacakan, sehingga pihaknya menghormati keputusan hakim tersebut dengan tidak mengajukan banding. Dengan langkah yang sudah diambil itu, secara resmi Baradae divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dengan kata lain, permintaan maaf orang tua Brigadir J menyelamatkan Baradae dari hukuman berat. Sebab jika jaksa mengajukan banding, hukuman terhadap Baradae masih bisa berubah. Bisa menjadi lebih ringan atau justru menjadi lebih berat dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kejaksaan Agung menyatakan akan mengajukan banding atas vonis terhadap terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait pengajuan banding ini, Kejagung memastikan bahwa bukan untuk meminta agar vonis para terdakwa sesuai dengan tuntutan mereka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya pada Jumat 17 Februari mengungkapkan pengiriman akta permintaan banding sebagai formalitas atas pengajuan banding dari pihak terdakwa. Nantinya, Kejaksaan akan mengirimkan kontra memori sebagai balasan memori banding dari pihak terdakwa. Ketut lantas membantah soal spekulasi bahwa jaksa meminta agar vonis disesuaikan dengan tuntutan. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan sudah sepakat dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Terkait substansi lebih lanjut akan disampaikan di kemudian hari setelah jaksa menerima memori banding pihak terdakwa. Sebelumnya, 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua sudah mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan. Terdakwa Kuat Maruf lebih dulu mengajukannya pada Rabu 15 Februari. Kemudian Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan Ricky Rizal sehari setelahnya. Adapun dalam perkara ini, Ferdi Sambo mendapat vonis paling berat yakni pidana mati.
Orang tua Barada Richard Eliezer berharap sang anak bisa kembali menjadi anggota polisi seusai bebas menjalani sisa masa tahanan. Kabar ini pun kemudian mendapatkan respons dari keluarga Brigadir Yosua yang mana karir sang anak habis karena ulah Barada Eliezer. Orang tua Brigadir Yosua sendiri enggan banyak berkomentar soal harapan bahwa Baradae bisa kembali bertugas di kepolisian. Ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat mengaku bahwa keluarga mengikuti semua proses dan keputusan instansi Polri. Sementara itu terpisah, Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara keluarga Brigadir J mengaku tak keberatan apabila Baradae tetap menjadi bagian dari Polri. Pasalnya, menurut Kamarudin, selama ini dirinya juga ikut membantu Richard untuk mendapatkan status justice kolaborator. Seperti diketahui bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit sebelumnya juga menuturkan bahwa Baradae masih berpeluang untuk menjadi anggota Polri setelah bebas nanti. Richard yang mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan atas kasus Brigadir J diperkirakan bisa bebas pada tahun depan. Pasalnya ia sudah dikurung selama 6 bulan sehingga bersisa 1 tahun lagi atau 12 bulan lagi untuk menjalani masa tahanan. Seusai bebas, Richard nantinya akan dihadapkan pada sidang kode etik Polri sebelum diputuskan bisa kembali atau tidak bertugas menjadi anggota kepolisian. Ibunda Baradae sendiri berharap sang anak bisa kembali bertugas karena menjadi polisi adalah cita-cita sang anak sejak kecil. Tentunya kan kita setiap hari juga mengikuti bagaimana perjalanan sidang. Tentunya apa yang menjadi pertimbangan hakim, tentunya kan menjadi catatan kita. Kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat dan bangsa itu sudah menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak. Untuk sidang etiknya balik ke Brimob lagi ya Pak ya? Itu terbuka Pak. Iya. Ya peluang itu ada. Ya. Sidang etiknya kapan Pak? Kapan Pak sidang etiknya? Ya, kita sedang melihat proses yang ada. Kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Pengacara keluarga Brigadir Yosua menilai hukuman mati terhadap Ferdi Sambo tidak akan terjadi. Hal itu karena KUHP baru soal hukuman mati sudah disahkan. Disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bahwa terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati masih diberi kesempatan 10 tahun. Jika ia terbukti berkelakuan baik, maka hukumannya bisa diganti seumur hidup. Menanggapi vonis mati Ferdi Sambo, kuasa hukum Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak, menilai eksekusi mati terhadap mantan Kadif Propam Polri itu tidak akan pernah terjadi. Martin juga mengingatkan soal pasal 1 ayat 2 KUHP, apabila ada peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan terdakwa yang baru dibuat, maka yang digunakan adalah yang baru. Sementara itu, Martin menyebut apabila Ferdi Sambo dalam masa percobaan 10 tahun tidak berkelakuan baik, maka 2026 mendatang Ferdi Sambo bakal dihukum mati. Setelah sidang vonis, Ferdi Sambo resmi mengajukan banding atas putusan yang dibacakan hakim. Pengajuan banding dilakukan sehari setelahnya atau pada Kamis 16 Februari. Diberitakan sebelumnya Ferdi Sambo diberikan vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ia dinyatakan terbukti tersalah dalam pembunuhan Brigadir Yosua dan obstruction of justice. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa tindakan Ferdi Sambo tersebut memberikan luka mendalam bagi keluarga Brigadir Yosua. Ia juga disebut telah membuat kegaduhan di masyarakat. Hakim Wahyu menegaskan bahwa tindakan Ferdi Sambo ini juga telah mencoreng institusi Polri, tak hanya di Indonesia saja.
kali ini, sosok petugas LPSK yang terus menjaga Barada Richard Eliezer menjadi sorotan publik. Penampilannya yang kerap mengenakan masker membuat banyak orang penasaran. Meski belum banyak informasi soal sosok Mbak LPSK ini, namun ada sebuah potret kala petugas wanita tersebut tak mengenakan masker. Petugas LPSK penjaga Barada ini tampak dalam sebuah foto menggunakan setelan kebaya berwarna pink. Rambut pendeknya yang khas tampak cantik dengan senyum tipis yang ditebarkan. Petugas LPSK ini juga terlihat dalam foto menggenggam sebuah bunga. Foto potret petugas LPSK tersebut banyak dibagikan di media sosial. Hingga saat ini, Tribuners, sosok petugas LPSK ini memang belum banyak terungkap. Meski belum diketahui siapa nama dari sosok petugas LPSK yang menjaga Richard Eliezer ini, namun ia sempat muncul memberi komentar di sebuah akun TikTok. Lewat akun TikTok @d_ya, petugas LPSK itu berterima kasih untuk semua orang yang sudah mendukungnya. Dilihat dari keterangan Wakil Ketua LPSK Antonius P.S. Wibowo, personil LPSK yang diterjunkan untuk menjaga Barada Eliezer kebanyakan adalah anggota polisi aktif, meski ada pula yang merupakan warga sipil. Saat momen sidang vonis pada Rabu 15 Februari, petugas LPSK cantik ini juga menjaga Baradae saat hakim membacakan vonis 1 tahun 6 bulan dijatuhkan pada Richard Eliezer. Mbak LPSK tersebut bersiaga menjadi benteng agar pengunjung yang datang tidak masuk ke lokasi steril. Dengan sekuat tenaga, petugas LPSK ini juga menjadi benteng sampai sidang selesai. Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 WB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memastikan bahwa Richard Eliezer akan bebas lebih cepat dari vonis yang diberikan oleh hakim, yakni 1,5 tahun penjara. Hal itu lantaran hak yang dimiliki Richard Eliezer sebagai justice kolaborator untuk mengajukan remisi tambahan. Terlebih, remisi tambahan itu rupanya mensyaratkan rekomendasi dari LPSK yang selama ini mendukung kebebasan Eliezer. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Ia mengatakan remisi tambahan tersebut ialah hak yang diterima JJ seperti tertuang di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tanya remisi, Eliezer juga bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. LPSK pun bakal membantu Eliezer untuk mengajukan remisi tambahan. Sebab remisi tambahan itu mensyaratkan rekomendasi dari LPSK. Tanya LPSK, remisi tambahan itu rupanya dapat diajukan oleh Kepala Lapas atau Kalapas. Diketahui remisi tambahan merupakan keringanan hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana karena jasa kepada negara serta melakukan aksi kemanusiaan atau membantu lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Kristianto memuji sikap hakim terhadap putusan hukuman yang diberikan kepada Richard Eliezer. Hasto dan jajaran akan terus berkoordinasi dengan pihak Dirjen Pas perihal keamanan Eliezer hingga hukuman B selesai. Bahkan ia mengatakan bahwa Richard Eliezer masih pantas menjadi anggota BRIMOB. Yang telah menyampaikan dukungannya melalui amikus kurai atau sahabat peradilan pada majelis hakim dalam rangka memastikan penghargaan justice kolaborator sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014. Apresiasi kepada masyarakat luas dan insan pers yang telah memberikan dukungan dalam pemenuhan hak-hak Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Berikutnya, kami setelah putusan pengadilan kemarin pasca vonis, LPSK akan berkomitmen akan tetap memberikan perlindungan fisik kepada Richard Eliezer, kemudian memberikan juga rehabilitasi psikososial, juga berupa rohaniawan dan pemenuhan kebutuhan spiritualnya, rehabilitasi medis dan atau psikologis, termasuk pemenuhan hak-haknya, hak-hak narapidana
kepada Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait vonis terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya, para terdakwa kasus Brigadir J yakni Ferdy Sambo divonis hakim hukuman mati, sedangkan istrinya Putri Cendrawati divonis penjara 20 tahun. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Ricky Rizal divonis 13 tahun, dan Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Merespons vonis tersebut, Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati putusan hakim. Presiden menilai putusan Majelis Hakim mengenai Negeri Jakarta Selatan sudah melalui pertimbangan fakta-fakta yang ada. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Barada Richard Eliezer alias Baradae masih memiliki peluang kembali menjadi anggota Brimopolri seusai menjalani hukumannya. Richard diketahui divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sigit mengatakan dirinya selalu mengikuti proses persidangan yang melibatkan Ferdy Sambo CS tersebut. Yang mengatakan seluruh pertimbangan yang dijatuhkan hakim akan menjadi catatan pihaknya. Sejauh ini pihaknya juga turut mendengar harapan dari masyarakat termasuk orang tua Richard. Meski disebut memiliki peluang kembali ke Brimob, Baradae tetap harus menjalani sidang etik atas perkara kasus tersebut. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP nantinya akan menjatuhkan sanksi terhadap Baradae terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Tanggapannya gimana Pak terkait hal Ya tersebut, Pak? itu wilayahnya yudikatif, wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat, tapi sekali kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Sudah cuma adil kira putusannya, Pak? Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati, semuanya harus menghormati. 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J resmi mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto pada Kamis 16 Februari. Keempatnya adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, kemudian Ricky Rizal alias Bribka RR, kemudian Kuat Ma'ruf atau asisten rumah tangga sekaligus sopir dari Ferdy Sambo. Pengajuan banding Kuat diajukan pada 15 Februari, sedangkan Putri, Ferdy Sambo, dan Ricky diajukan pada 16 Februari 2023. Dalam kasus ini terdapat 5 terdakwa, selain keempat terdakwa tadi terdapat 1 terdakwa lain, yakni Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Namun untuk Richard, baik jaksa atau tim kuasa hukum tidak melayangkan banding. Kelima terdakwa dinilai Majelis Hakim telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan rencana terlebih dahulu. Dalam putusannya, hanya Richard Eliezer yang divonis paling rendah daripada para terdakwa lainnya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Baradae pidana 12 tahun penjara. Namun Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun. Sementara Ferdy Sambo divonis pidana mati dari tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup. Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim memvonis ketiganya selama 8 tahun kurungan penjara. Istri Ferdy Sambo divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Adapun pembunuhan ini dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Cendrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat Jenderal Bintang 2 marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Brigadir J tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2 hingga 3 kali oleh Baradae di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menanggapi soal Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan banding atas vonis Barada Richard Eliezer alias Baradae. LPSK sangat bersyukur atas putusan Kejagung tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojoyo Suroyo pada Kamis 16 Februari. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut, namun dirinya sangat bersyukur tidak ada banding yang diajukan atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Baradae. Hasto menyebut keputusan jaksa tidak mengajukan banding sia-sia, sebab bisa jadi dengan pengajuan banding yang dilakukan Kejagung, maka Baradae kemungkinan bisa diputus bebas. Oleh karena itu dirinya mengucap syukur dari pihak jaksa tidak melakukan banding dan semuanya juga berharap meskipun sebenarnya adalah hak jaksa. Sebelumnya Kejaksaan Agung tidak mengajukan banding atas putusan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Barada Richard Eliezer. Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejagung RI Fadil Zumhana. Keputusan tersebut diambil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ada sejumlah pertimbangan kejaksaan yakni perkembangan di media massa.
Pertimbangan lainnya yakni telah dimaafkannya Richard Eliezer oleh keluarga Brigadir Yosua. Pemaafan itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi baik secara hukum, agama, maupun adat. Jaksa melihat maafan dari keluarga Brigadir J tersebut berdasarkan keikhlasan, yang menuturkan bahwa tangisan keluarga Brigadir J ditandai dari tangisan ekspresi dari kedua orang tua Yosua. Hal itu menandakan bahwa pihak keluarga ikhlas dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Karena itu Fadil menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan banding terkait vonis terhadap Baradae yang diketok oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Selain itu, Fadil mengatakan Baradae juga berperilaku baik dengan berterus terang dan kooperatif dari awal untuk membantu penegakan hukum membongkar kematian Brigadir J. Dengan begitu, kata Fadil, vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Baradae telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah seusai jaksa tak mengajukan banding. Selain itu, Fadil mengatakan dari pemberitaan terkait sidang vonis Baradae, pihaknya telah melihat adanya keadilan yang dirasakan oleh korban dan masyarakat. Di sisi lain, Fadil juga menghormati keputusan Majelis Hakim karena dianggap telah memenuhi keadilan substantif yang dapat Keluarga Brigadir J menyatakan ikhlas menerima vonis yang dijatuhkan pada Baradae alias Richard Eliezer. Meski begitu, Ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak, memberikan peringatan tegas kepada Eliezer jika kembali menjadi anggota polisi. Ia meminta kepada Eliezer untuk tidak gila jabatan hingga bersikap serakah. Diketahui Richard Eliezer mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo pada Juli 2022 lalu. Atas vonis itu, kemungkinan besar dirinya bisa kembali lagi menjadi anggota Polri. Menanggapi ini, Rosti menyebut meski masih berpangkat paling rendah di Polri yakni Berada atau Bayangkara II, Richard Eliezer diminta tak gila jabatan. Ia juga menegaskan pada Eliezer untuk tidak mudah tergiur dengan segala iming-iming atasan karena jabatan, sebab hal tersebut dapat menyesatkan hidupnya sendiri. Lebih lanjut, Rosti mengatakan bahwa Eliezer sudah datang dan sujud di hadapannya. Oleh karena itu, ia berharap kejujuran Eliezer bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Rosti juga berharap ke depannya Richard Eliezer bisa menjadi pribadi yang positif. Ia juga memberikan pesan agar Richard Eliezer nantinya tak menjadi arogan dan serakah ketika kembali menjadi Polri. Ibunda Brigadir J itu meminta Richard tetap berjalan di jalan positif yang dikehendaki oleh Tuhan. Keinginan dari Barada Richard Eliezer untuk kembali bertugas di Polri selesai bebas ditanggapi oleh keluarga mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, memilih tak banyak berkomentar terkait keinginan Richard tersebut. Sebagaimana diketahui, keinginan agar Richard bisa kembali bertugas tidak hanya disampaikan olehnya, tapi juga pihak keluarga. Tanggapan ini disampaikan oleh Samuel saat mendatangi Barreskrim Polri pada Jumat 17 Februari. Samuel menyatakan bahwa pihak keluarga Yosua mengikuti aturan yang diterapkan di kepolisian. Ia pun tak banyak berkomentar terkait dengan kemungkinan Richard kembali menjadi anggota Polri. Sementara itu, tanggapan berbeda disampaikan oleh pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyatakan tak masalah dengan hal tersebut. Dikatakan oleh Kamarudin bahwa dirinya juga ikut berjuang agar Richard menjadi justice collaborator atau GC dalam kasus ini. Sebelumnya, Ibunda Richard, Rineke Almapudihang, berharap agar Polri tak memecat sang anak. Menurutnya, menjadi polisi adalah cita-cita Richard sejak kecil. Rencananya setelah sidang vonis, Richard akan segera menjalani sidang etik. Sidang etik ini akan menentukan karir Richard di kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri menyatakan bahwa peluang Richard kembali bertugas masih ada. Adik mendiang Brigadir J, Mahareza Rizky atau Reza Huta Barat bak memberikan tanggapan terkait vonis Baradae. Melalui unggahannya di Instagram, Reza menyinggung soal buah dari kejujuran sekaligus dari kejahatan. Ia juga mengunggah foto saat Brigadir J tergeletak dan bersimbah darah.
Diketahui bahwa Baradae divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tak lama setelah vonis terhadap Richard Eliezer, akun Instagram @mahareza_rizky_reza Huta Barat membuat sebuah unggahan di Instastory. Dalam unggahan di Instagram Story tampak ia menyinggung soal buah kejujuran sekaligus buah dari kejahatan, di mana ia mempertanyakan apa rasa buah tersebut jika digabungkan. Hal itu mengingatkan pada Baradae yang menjadi eksekutor Brigadir J sekaligus menjadi sosok yang membongkar kasus pembunuhan ini. Tanya itu, Reza juga sempat mengunggah foto Brigadir J tergeletak bersimbah darah memakai baju berwarna putih. Masih dalam unggahan yang sama, Reza Huta Barat memberi klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya tak terima dengan putusan vonis Baradae. Ia menyebut bahwa yang menilai bahwa dirinya belum memaafkan dan belum ikhlas. Reza tak mau ambil pusing dan menyebut bahwa hal itu merupakan hak orang-orang untuk berpendapat. Tak lama, Reza Huta Barat menghapus foto tersebut. Namun ia menjadikan foto sesaat seusai Brigadir J ditembak itu sebagai foto profil Instagramnya. Reza Huta Barat lalu mengunggah 3 buah foto yang memperlihatkan suasana saat jenazah Brigadir J dimasukkan ke dalam peti dan hendak dikirim ke kampung halamannya di Jambi. Kejaksaan Agung resmi tidak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepada Baradae alias Richard Eliezer. Alasan jaksa tak menempuh upaya hukum lanjutan tersebut lantaran orang tua Brigadir J sudah memaafkan perbuatan Baradae. Oleh sebab itu, Baradae sudah resmi hanya dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Kabar ini disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana dalam konferensi pers pada Kamis 16 Februari. Dalam memutuskan langkah tersebut, Kejaksaan mempertimbangkan beberapa hal. Satu di antaranya maaf yang telah diberikan keluarga Brigadir J kepada Richard. Selain itu, sikap keikhlasan dari keluarga Brigadir J tampak terlihat jelas saat vonis Baradae dijatuhkan. Kata maaf itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi, baik secara hukum, agama maupun adat. Kemudian, Kejaksaan juga mempertimbangkan respons masyarakat yang menuntut keadilan dalam perkara ini. Respons masyarakat itu dilihat melalui pemberitaan di media massa sejak vonis terhadap Richard dibacakan, sehingga pihaknya menghormati keputusan hakim tersebut dengan tidak mengajukan banding. Dengan langkah yang sudah diambil itu, secara resmi Baradae divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dengan kata lain, permintaan maaf orang tua Brigadir J menyelamatkan Baradae dari hukuman berat. Sebab jika jaksa mengajukan banding, hukuman terhadap Baradae masih bisa berubah. Bisa menjadi lebih ringan atau justru menjadi lebih berat dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kejaksaan Agung menyatakan akan mengajukan banding atas vonis terhadap terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait pengajuan banding ini, Kejagung memastikan bahwa bukan untuk meminta agar vonis para terdakwa sesuai dengan tuntutan mereka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya pada Jumat 17 Februari mengungkapkan pengiriman akta permintaan banding sebagai formalitas atas pengajuan banding dari pihak terdakwa. Nantinya, Kejaksaan akan mengirimkan kontra memori sebagai balasan memori banding dari pihak terdakwa. Ketut lantas membantah soal spekulasi bahwa jaksa meminta agar vonis disesuaikan dengan
dengan tuntutan. Ia menegaskan bahwa kejaksaan sudah sepakat dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Terkait substansi lebih lanjut akan disampaikan di kemudian hari setelah jaksa menerima memori banding pihak terdakwa. Sebelumnya 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua sudah mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan. Terdakwa Kuat Maruf lebih dulu mengajukannya pada Rabu 15 Februari. Kemudian Ferry Sambo, Putri Chandrawati dan Ricky Rizal sehari setelahnya. Adapun dalam perkara ini Ferry Sambo mendapat vonis paling berat yakni pidana mati. Orang tua barada Richard Eliezer berharap sang anak bisa kembali menjadi anggota polisi seusai bebas menjalani sisa masa tahanan. Kabar ini pun kemudian mendapatkan respons dari keluarga Brigadir Yosua, yang mana karir sang anak habis karena ulah barada Eliezer. Orang tua Brigadir Yosua sendiri enggan banyak berkomentar soal harapan bahwa Baradae bisa kembali bertugas di kepolisian. Ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat mengaku bahwa keluarga mengikuti semua proses dan keputusan instansi Polri. Sementara itu terpisah, Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara keluarga Brigadir J mengaku tak keberatan apabila Baradae tetap menjadi bagian dari Polri. Pasalnya, menurut Kamarudin, selama ini dirinya juga ikut membantu Richard untuk mendapatkan status justice kolaborator. Seperti diketahui bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit sebelumnya juga menuturkan bahwa Baradae masih berpeluang untuk menjadi anggota Polri setelah bebas nanti. Richard yang mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan atas kasus Brigadir J diperkirakan bisa bebas pada tahun depan. Pasalnya ia sudah dikurung selama 6 bulan, sehingga bersisa 1 tahun lagi atau 12 bulan lagi untuk menjalani masa tahanan. Seusai bebas, Richard nantinya akan dihadapkan pada sidang kode etik Polri sebelum diputuskan bisa kembali atau tidak bertugas menjadi anggota kepolisian. Ibunda Baradae sendiri berharap sang anak bisa kembali bertugas karena menjadi polisi adalah cita-cita sang anak sejak kecil. Tentunya kan kita setiap hari juga mengikuti bagaimana perjalanan sidang. Tentunya apa yang menjadi pertimbangan hakim, tentunya kan menjadi catatan kita. Kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat. Itu sudah menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan menyatakan menerima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil untuk semuanya. Untuk sidang etik balik ke Brimob lagi apa ya? Terbuka ya. Ya peluang itu ada. Ya. Sidang etik kapan Pak? Kapan Pak sidang etik? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatu yang memang sudah bisa dilaksanakan. Pengacara keluarga Brigadir Yosua menilai hukuman mati terhadap Ferdy Sambo tidak akan terjadi. Hal itu karena KUHP baru soal hukuman mati sudah disahkan. Disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bahwa terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati masih diberi kesempatan 10 tahun. Jika ia terbukti berkelakuan baik, maka hukumannya bisa diganti seumur hidup. Menanggapi vonis mati Ferdy Sambo, kuasa hukum Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak, menilai eksekusi mati terhadap mantan Kadif Propam Polri itu tidak akan pernah terjadi. Martin juga mengingatkan soal pasal 1 ayat 2 KUHP, apabila ada peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan terdakwa yang baru dibuat, maka yang digunakan adalah yang baru. Sementara itu, Martin menyebut apabila Ferdy
Ferdi Sambo dalam masa percobaan 10 tahun tidak berkelakuan baik, maka 2026 mendatang Ferdi Sambo bakal dihukum mati. Setelah sidang vonis, Ferdi Sambo resmi mengajukan banding atas putusan yang dibacakan hakim. Pengajuan banding dilakukan sehari setelahnya atau pada Kamis 16 Februari. Diberitakan sebelumnya Ferdi Sambo diberikan vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ia dinyatakan terbukti bersalah dalam pembunuhan Brigadir Yosua dan obstruction of justice. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa tindakan Ferdi Sambo tersebut memberikan luka mendalam bagi keluarga Brigadir Yosua. Ia juga disebut telah membuat kegaduhan di masyarakat. Hakim Wahyu menegaskan bahwa tindakan Ferdi Sambo ini juga telah mencoreng institusi Polri, tak hanya di Indonesia saja. Hingga saat ini, sosok petugas LPSK yang terus menjaga Barada Richard Eliezer menjadi sorotan publik. Penampilannya yang kerap mengenakan masker membuat banyak orang penasaran. Meski belum banyak informasi soal sosok Mbak LPSK ini, namun ada sebuah potret kala petugas wanita tersebut tak mengenakan masker. Petugas LPSK penjaga Barada ini tampak dalam sebuah foto menggunakan setelan kebaya berwarna pink. Rambut pendeknya yang khas tampak cantik dengan senyum tipis yang ditebarkan. Petugas LPSK ini juga terlihat dalam foto menggenggam sebuah bunga. Foto potret petugas LPSK tersebut banyak dibagikan di media sosial. Hingga saat ini, Tribuners, sosok petugas LPSK ini memang belum banyak terungkap. Meski belum diketahui siapa nama dari sosok petugas LPSK yang menjaga Richard Eliezer ini, namun ia sempat muncul memberi komentar di sebuah akun TikTok. Lewat akun TikTok @d_ya, petugas LPSK itu berterima kasih untuk semua orang yang sudah mendukungnya. Dilihat dari keterangan Wakil Ketua LPSK Antonius P.S. Wibowo, personil LPSK yang diterjunkan untuk menjaga Barada Eliezer kebanyakan adalah anggota polisi aktif, meski ada pula yang merupakan warga sipil. Saat momen sidang vonis pada Rabu 15 Februari, petugas LPSK cantik ini juga menjaga Baradae saat hakim membacakan vonis 1 tahun 6 bulan dijatuhkan pada Richard Eliezer. Mbak-mbak LPSK tersebut bersiaga menjadi benteng agar pengunjung yang datang tidak masuk ke lokasi steril. Dengan sekuat tenaga, petugas LPSK ini juga menjadi benteng sampai sidang selesai. Pada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 WB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memastikan bahwa Richard Eliezer akan bebas lebih cepat dari vonis yang diberikan oleh hakim, yakni 1,5 tahun penjara. Hal itu lantaran hak yang dimiliki Richard Eliezer sebagai justice kolaborator untuk mengajukan remisi tambahan. Terlebih, remisi tambahan itu rupanya mensyaratkan rekomendasi dari LPSK yang selama ini mendukung kebebasan Eliezer. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas. Ia mengatakan remisi tambahan tersebut ialah hak yang diterima JJ seperti tertuang di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tak hanya remisi, Eliezer juga bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. LPSK pun bakal membantu Eliezer untuk mengajukan remisi tambahan. Sebab remisi tambahan itu mensyaratkan rekomendasi dari LPSK. Tak hanya LPSK, remisi tambahan itu rupanya dapat diajukan oleh Kepala Lapas atau Kalapas.
Diketahui remisi tambahan merupakan keringanan hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana karena jasa kepada negara serta melakukan aksi kemanusiaan atau membantu lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Kristianto memuji sikap hakim terhadap putusan hukuman yang diberikan kepada Richard Eliezer. Hasto dan jajaran akan terus berkoordinasi dengan pihak Dirjen Pas perihal keamanan Eliezer hingga hukuman selesai. Bahkan ia mengatakan bahwa Richard Eliezer masih pantas menjadi anggota BRIMOB. Yang telah menyampaikan hukumannya melalui amicus curiae atau sahabat peradilan pada majelis hakim dalam rangka memastikan penghargaan justice kolaborator sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Apresiasi pada masyarakat luas dan insan pers yang telah memberikan dukungan dalam pemenuhan hak-hak Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Berikutnya, kami setelah putusan pengadilan kemarin pasca vonis, LPSK akan berkomitmen akan tetap memberikan perlindungan fisik kepada Richard Eliezer, kemudian memberikan juga rehabilitasi psikososial, juga berupa penyaman ya, pemenuhan kebutuhan spiritualnya, rehabilitasi medis dan atau psikologis, termasuk pemenuhan hak-haknya, hak-hak narapidana kepada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait vonis terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya, para terdakwa kasus Brigadir J yakni Ferdi Sambo divonis hakim hukuman mati, sedangkan istrinya Putri Cendrawati divonis penjara 20 tahun. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, Ricky Rizal divonis 13 tahun, dan Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Merespons vonis tersebut, Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati putusan hakim. Presiden menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah melalui pertimbangan fakta-fakta yang ada. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Barada Richard Eliezer alias Baradae masih memiliki peluang kembali menjadi anggota BRIMOB Polri seusai menjalani hukumannya. Richard diketahui divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sigit mengatakan dirinya selalu mengikuti proses persidangan yang melibatkan Ferdi Sambo JS tersebut, yang mengatakan seluruh pertimbangan yang dijatuhkan hakim akan menjadi catatan pihaknya. Sejauh ini pihaknya juga turut mendengar harapan dari masyarakat termasuk orang tua Richard. Meski disebut memiliki peluang kembali ke BRIMOB, Baradae tetap harus menjalani sidang etik atas perkara kasus tersebut. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP nantinya akan menjatuhkan sanksi terhadap Baradae terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Tanggapannya gimana Pak terkait hal Ya itu wilayahnya yudikatif, wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur. Tapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali kita tidak bisa memberikan komentar. Ya, itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati, semuanya harus menghormati. 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J resmi mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan oleh Jabat Humas PN Jakarta Selatan Jumianto pada Kamis 16 Februari. Keempatnya adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadifropam Polri Ferdi Sambo, Putri Cendrawati, kemudian Ricky Rizal alias Bribka RR, kemudian Kuat Ma'ruf atau asisten rumah tangga sekaligus sopir dari Ferdi Sambo. Pengajuan banding Kuat diajukan pada 15 Februari, sedangkan Putri, Ferdi Sambo, dan Ricky diajukan pada 16 Februari 2023. Dalam kasus ini terdapat 5 terdakwa, selain keempat terdakwa tadi terdapat 1 terdakwa lain, yakni Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae. Namun untuk Richard, baik jaksa atau tim kuasa hukum tidak melayangkan banding. Kelima terdakwa dinilai Majelis Hakim telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan rencana terlebih dahulu. Dalam putusannya, hanya Richard Eliezer yang divonis paling rendah daripada para terdakwa lainnya. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Baradae pidana 12 tahun penjara. Namun Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun. Sementara Ferdi Sambo divonis pidana mati dari tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup. Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim memvonis ketiganya selama 8 tahun kurungan penjara. Istri Ferdi Sambo divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Adapun pembunuhan ini dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Cendrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu.
Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat Jenderal Bintang 2 marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Brigadir J tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2 hingga 3 kali oleh Baradae di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli. Lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK menanggapi soal Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan banding atas vonis Barada Richard Eliezer alias Baradae. LPSK sangat bersyukur atas putusan Kejagung tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojoyo Suroyo pada Kamis 16 Februari. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut, namun dirinya sangat bersyukur tidak ada banding yang diajukan atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Baradae. Hasto menyebut keputusan jaksa tidak mengajukan banding sia-sia, sebab bisa jadi dengan pengajuan banding yang dilakukan Kejagung, maka Baradae kemungkinan bisa diputus bebas. Oleh karena itu, dirinya berucap syukur dari pihak kejaksaan tidak melakukan banding dan semuanya juga berharap meskipun sebenarnya adalah hak jaksa. Sebelumnya, Kejaksaan Agung tidak mengajukan banding atas putusan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Barada Richard Eliezer. Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejagung RI Fadil Zumhana. Keputusan tersebut diambil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ada sejumlah pertimbangan kejaksaan yakni perkembangan di media massa. Pertimbangan lainnya yakni telah dimaafkannya Richard Eliezer oleh keluarga Brigadir Yosua. Pemaafan itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi baik secara hukum, agama maupun adat. Jaksa melihat maafan dari keluarga Brigadir J tersebut berdasarkan keikhlasan yang menuturkan bahwa tangisan keluarga Brigadir J ditandai dari tangisan ekspresi dari kedua orang tua Yosua. Hal itu menandakan bahwa pihak keluarga ikhlas dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Karena itu Fadil menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan banding terkait vonis terhadap Baradae yang diketok oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Selain itu, Fadil mengatakan Baradae juga berperilaku baik dengan berterus terang dan kooperatif dari awal untuk membantu penegakan hukum membongkar kematian Brigadir J. Dengan begitu, kata Fadil, vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Baradae telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah seusai jaksa tak mengajukan banding. Selain itu, Fadil mengatakan dari pemberitaan terkait sidang vonis Baradae, pihaknya telah melihatannya keadilan yang dirasakan oleh korban dan masyarakat. Di sisi lain, Fadil juga menghormati keputusan majelis hakim karena dianggap telah memenuhi keadilan substantif yang dapat Keluarga Brigadir J menyatakan ikhlas menerima vonis yang dijatuhkan pada Baradae alias Richard Eliezer. Meski begitu, Ibunda Brigadir J Rosti Simanjuntak memberikan peringatan tegas kepada Eliezer jika kembali menjadi anggota polisi. Ia meminta kepada Eliezer untuk tidak gila jabatan hingga bersikap serakah. Diketahui Richard Eliezer mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo pada Juli 2022 lalu. Atas vonis itu, kemungkinan besar dirinya bisa kembali lagi menjadi anggota Polri. Menanggapi ini, Rosti menyebut meski masih berpangkat paling rendah di Polri yakni Barada atau Bayangkara II, Richard Eliezer diminta tak gila jabatan. Ia juga menegaskan pada Eliezer untuk tidak mudah tergiur dengan segala iming-iming atasan karena jabatan, sebab hal tersebut dapat menyesatkan hidupnya sendiri. Lebih lanjut, Rosti mengatakan bahwa Eliezer sudah datang dan sujud di hadapannya. Oleh karena itu, ia berharap kejujuran Eliezer bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Rosti juga berharap ke depannya Richard Eliezer bisa menjadi pribadi yang positif. Ia juga memberikan pesan agar Richard Eliezer nantinya tak menjadi arogan dan serakah ketika kembali menjadi Polri. Ibunda Brigadir J itu meminta Richard tetap berjalan di jalan positif yang dikehendaki oleh Tuhan. Keinginan dari Barada Richard Eliezer untuk kembali bertugas di Polri seusai bebas ditanggapi oleh keluarga mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Ayah Yosua, Sabel Huta Barat, memilih tak banyak berkomentar terkait keinginan Richard tersebut. Sebagaimana diketahui, keinginan agar Richard bisa kembali bertugas tidak hanya disampaikan olehnya, tapi juga pihak keluarga. Tanggapan ini disampaikan oleh Samuel saat mendatangi Barreskrim Polri pada Jumat 17 Februari. Samuel menyatakan bahwa pihak keluarga Yosua mengikuti aturan yang diterapkan di kepolisian. Ia pun tak banyak berkomentar terkait dengan kemungkinan Richard kembali menjadi anggota Polri. Sementara itu, tanggapan berbeda disampaikan oleh pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyatakan tak masalah dengan hal tersebut. Dikatakan oleh Kamarudin bahwa dirinya juga ikut berjuang agar Richard menjadi justice collaborator atau JC dalam kasus ini. Sebelumnya, Ibunda Richard, Rineke Alma Pudihang, berharap agar Polri tak memecat sang anak. Menurutnya, menjadi polisi adalah cita-cita Richard sejak kecil. Rencananya setelah sidang vonis, Richard akan segera menjalani sidang etik. Sidang etik ini akan menentukan karir Richard di kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri menyatakan bahwa peluang Richard kembali bertugas masih ada.
Adik mendiang Brigadir J Mahareza Rizky atau Reza Huta Barat bak memberikan tanggapan terkait vonis Baradae. Melalui unggahnya di Instagram, Reza menyinggung soal buah dari kejujuran sekaligus dari kejahatan. Ia juga mengunggah foto saat Brigadir J tergeletak dan bersimbah darah. Diketahui bahwa Baradae divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tak lama setelah vonis terhadap Richard Eliezer, akun Instagram @Mahareza Rizky Reza Huta Barat membuat sebuah unggahan di Instastory. Dalam unggahan di Instagram Story tampak ia menyinggung soal buah kejujuran sekaligus buah dari kejahatan, di mana ia mempertanyakan apa rasa buah tersebut jika digabungkan. Hal itu mengingatkan pada Baradae yang menjadi eksekutor Brigadir J sekaligus menjadi sosok yang membongkar kasus pembunuhan ini. Tanya itu, Reza juga sempat mengunggah foto Brigadir J tergeletak bersimbah darah memakai baju berwarna putih. Masih dalam unggahan yang sama, Reza Huta Barat memberi klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya tak terima dengan putusan vonis Baradae. Ia menyebut bahwa ia menilai bahwa dirinya belum memaafkan dan belum ikhlas. Reza tak mau ambil pusing dan menyebut bahwa hal itu merupakan hak orang-orang untuk berpendapat. Tak lama, Reza Huta Barat menghapus foto tersebut. Namun ia menjadikan foto sesaat seusai Brigadir J ditembak itu sebagai foto profil Instagramnya. Reza Huta Barat lalu mengunggah 3 buah foto yang memperlihatkan suasana saat jenazah Brigadir J dimasukkan ke dalam peti dan hendak dikirim ke kampung halamannya di Jambi. Kejaksaan Agung resmi tidak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepada Baradae alias Richard Eliezer. Alasan jaksa tak menempuh upaya hukum lanjutan tersebut lantaran orang tua Brigadir J sudah memaafkan perbuatan Baradae. Oleh sebab itu, Baradae sudah resmi hanya dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Kabar ini disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana dalam konferensi pers pada Kamis 16 Februari. Dalam memutuskan langkah tersebut, Kejaksaan mempertimbangkan beberapa hal. Satu di antaranya maaf yang telah diberikan keluarga Brigadir J kepada Richard. Selain itu, sikap keikhlasan dari keluarga Brigadir J tampak terlihat jelas saat vonis Baradae dijatuhkan. Kata maaf itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi, baik secara hukum, agama maupun adat. Kemudian Kejaksaan juga mempertimbangkan respons masyarakat yang menuntut keadilan dalam perkara ini. Respons masyarakat itu dilihat melalui pemberitaan di media massa sejak vonis terhadap Richard dibacakan, sehingga pihaknya menghormati keputusan hakim tersebut dengan tidak mengajukan banding. Dengan langkah yang sudah diambil itu, secara resmi Baradae divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dengan kata lain, permintaan maaf orang tua Brigadir J menyelamatkan Baradae dari hukuman berat. Sebab jika jaksa mengajukan banding, hukuman terhadap Baradae masih bisa berubah. Bisa menjadi lebih ringan atau justru menjadi lebih berat dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kejaksaan Agung menyatakan akan mengajukan banding atas vonis terhadap terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait pengajuan banding ini, Kejagung memastikan bahwa bukan untuk meminta agar vonis para terdakwa sesuai dengan tuntutan mereka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya pada Jumat 17 Februari mengungkapkan pengiriman akta permintaan banding sebagai formalitas atas pengajuan banding dari pihak terdakwa. Nantinya, Kejaksaan akan mengirimkan kontra memori sebagai balasan memori banding dari pihak terdakwa. Ketut lantas membantah soal spekulasi bahwa jaksa meminta agar vonis disesuaikan dengan tuntutan
tuntutan. Ia menegaskan bahwa kejaksaan sudah sepakat dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Terkait substansi lebih lanjut akan disampaikan di kemudian hari setelah jaksa menerima memori banding pihak terdakwa. Sebelumnya 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua sudah mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan. Terdakwa Kuatmaruf lebih dulu mengajukannya pada Rabu 15 Februari. Kemudian Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan Ricky Rizal sehari setelahnya. Adapun dalam perkara ini Ferdi Sambo mendapat vonis paling berat yakni pidana mati. Orang tua Barada Richard Eliezer berharap sang anak bisa kembali menjadi anggota polisi seusai bebas menjalani sisa masa tahanan. Kabar ini pun kemudian mendapatkan respons dari keluarga Brigadir Yosua yang mana karir sang anak habis karena ulah Barada Eliezer. Orang tua Brigadir Yosua sendiri enggan banyak berkomentar soal harapan bahwa Baradae bisa kembali bertugas di kepolisian. Ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat mengaku bahwa keluarga mengikuti semua proses dan keputusan instansi Polri. Sementara itu terpisah, Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara keluarga Brigadir J mengaku tak keberatan apabila Baradae tetap menjadi bagian dari Polri. Pasalnya, menurut Kamarudin, selama ini dirinya juga ikut membantu Richard untuk mendapatkan status Justice Collaborator. Seperti diketahui bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit sebelumnya juga menuturkan bahwa Baradae masih berpeluang untuk menjadi anggota Polri setelah bebas nanti. Richard yang mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan atas kasus Brigadir J diperkirakan bisa bebas pada tahun depan. Pasalnya ia sudah dikurung selama 6 bulan sehingga bersisa 1 tahun lagi atau 12 bulan lagi untuk menjalani masa tahanan. Seusai bebas, Richard nantinya akan dihadapkan pada sidang kode etik Polri sebelum diputuskan bisa kembali atau tidak bertugas menjadi anggota kepolisian. Ibunda Baradae sendiri berharap sang anak bisa kembali bertugas karena menjadi polisi adalah cita-cita sang anak sejak kecil. Tentunya kan kita setiap hari juga mengikuti bagaimana perjalanan sidang, tentunya apa yang menjadi pertimbangan hakim, tentunya kan menjadi catatan kita. Kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat, bahwa itu semua menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan menjadikan pertimbangan misi kode etik bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semuanya. Ada kemungkinan balik ke Brimob lagi apa ya? Itu terbuka. Iya. Ya, peluang itu ada. Iya. Sidang etiknya kapan Pak? Kapan Pak sidang etiknya? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang memang bisa dilaksanakan. Pengacara keluarga Brigadir Yosua menilai hukuman mati terhadap Ferdi Sambo tidak akan terjadi. Hal itu karena KUHP baru soal hukuman mati sudah disahkan. Disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bahwa terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati masih diberi kesempatan 10 tahun. Jika ia terbukti berkelakuan baik, maka hukumannya bisa diganti seumur hidup. Menanggapi vonis mati Ferdi Sambo, kuasa hukum Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak menilai eksekusi mati terhadap mantan Kadif Propam Polri itu tidak akan pernah terjadi. Martin juga mengingatkan soal pasal 1 ayat 2 KUHP, apabila ada peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan terdakwa yang baru dibuat, maka yang digunakan adalah yang baru. Sementara itu, Martin menyebut apabila Ferdi Sambo dalam masa percobaan
percobaan 10 tahun tidak berkelakuan baik, maka 2026 mendatang Verdi Sambo bakal dihukum mati. Setelah sidang vonis, Verdi Sambo resmi mengajukan banding atas putusan yang dibacakan hakim. Pengajuan banding dilakukan sehari setelahnya atau pada Kamis 16 Februari. Diberitakan sebelumnya Verdi Sambo diberikan vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang dinyatakan terbukti bersalah dalam pembunuhan Brigadir Yosua dan obstruction of justice. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa tindakan Verdi Sambo tersebut memberikan luka mendalam bagi keluarga Brigadir Yosua. Ia juga disebut telah membuat kegaduhan di masyarakat. Hakim Wahyu menegaskan bahwa tindakan Verdi Sambo ini juga telah mencoreng institusi Polri, tak hanya di Indonesia saja. Hingga saat ini, sosok petugas LPSK yang terus menjaga berada Richard Eliezer menjadi sorotan publik. Penampilannya yang kerap mengenakan masker membuat banyak orang penasaran. Meski belum banyak informasi soal sosok Mbak LPSK ini, namun ada sebuah potret kalau petugas wanita tersebut tak mengenakan masker. Petugas LPSK penjaga Baradae ini tampak dalam sebuah foto menggunakan setelan kebaya berwarna pink. Rambut pendeknya yang khas tampak cantik dengan senyum tipis yang ditebarkan. Petugas LPSK ini juga terlihat dalam foto menggenggam sebuah bunga. Foto potret petugas LPSK tersebut banyak dibagikan di media sosial. Hingga saat ini, Tribuners, sosok petugas LPSK ini memang belum banyak terungkap. Meski belum diketahui siapa nama dari sosok petugas LPSK yang menjaga Richard Eliezer ini, namun ia sempat muncul memberi komentar di sebuah akun TikTok. Lewat akun TikTok @d_ya, petugas LPSK itu berterima kasih untuk semua orang yang sudah mendukungnya. Dilihat dari keterangan Wakil Ketua LPSK Antonius P.S. Wibowo, personil LPSK yang diterjunkan untuk menjaga Barada Eliezer kebanyakan adalah anggota polisi aktif, meski ada pula yang merupakan warga sipil. Saat momen sidang vonis pada Rabu 15 Februari, petugas LPSK cantik ini juga menjaga Baradae saat hakim membacakan vonis 1 tahun 6 bulan dijatuhkan pada Richard Eliezer. Mbak LPSK tersebut bersiaga menjadi benteng agar pengunjung yang datang tidak masuk ke lokasi steril. Dengan sekuat tenaga, petugas LPSK ini juga menjadi benteng sampai sidang selesai. Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798/B/2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memastikan bahwa Richard Eliezer akan bebas lebih cepat dari vonis yang diberikan oleh hakim, yakni 1,5 tahun penjara. Hal itu lantaran hak yang dimiliki Richard Eliezer sebagai justice kolaborator untuk mengajukan remisi tambahan. Terlebih, remisi tambahan itu banyak mensyaratkan rekomendasi dari LPSK yang selama ini mendukung kebebasan Eliezer. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas yang mengatakan remisi tambahan tersebut ialah hak yang diterima JJ seperti tertuang di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tanya remisi Eliezer juga bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. LPSK pun bakal membantu Eliezer untuk mengajukan remisi tambahan. Sebab remisi tambahan itu mensyaratkan rekomendasi dari LPSK. Tanya LPSK, remisi tambahan itu rupanya dapat diajukan oleh Kepala Lapas atau Kalapas. Diketahui remisi tambahan merupakan keringanan hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana karena jasa kepada negara serta melakukan aksi kemanusiaan atau membantu lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Kristianto memuji sikap hakim terhadap putusan hukuman yang diberikan kepada Richard Eliezer. Hasto dan jajaran akan terus berkoordinasi dengan pihak Dirjen Pas perihal keamanan Eliezer hingga hukuman BIS selesai. Bahkan ia mengatakan bahwa Richard Eliezer masih pantas menjadi anggota BRIMOB. Polisi yang telah menyampaikan hukumannya melalui amikus kurai atau sahabat peradilan pada majelis hakim dalam rangka memastikan penghargaan justice kolaborator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014. Apresiasi pada masyarakat luas dan insan pers yang telah memberikan dukungan dalam pemenuhan hak Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Berikutnya, kami setelah putusan pengadilan kemarin pasca vonis,
kepada Richard Eliezer, kemudian memberikan juga rehabilitasi psikososial, juga luka rohaninya, ya, pemenuhan kebutuhan spiritualnya, rehabilitasi medis dan atau psikologis, termasuk pemenuhan hak-haknya, hak narapidana kepada Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait vonis terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya, para terdakwa kasus Brigadir J, yakni Ferdi Sambo, divonis hakim hukuman mati, sedangkan istrinya Putri Candrawati divonis penjara 20 tahun. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Rizal divonis 13 tahun, dan Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Merespons vonis tersebut, Jokowi minta semua pihak untuk menghormati putusan hakim. Presiden menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah melalui pertimbangan fakta-fakta yang ada. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Richard Eliezer alias Baradae masih memiliki peluang kembali menjadi anggota Brimopolri seusai menjalani hukumannya. Richard diketahui divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sigit mengatakan dirinya selalu mengikuti proses persidangan yang melibatkan Ferdi Sambo CS tersebut, dan mengatakan seluruh pertimbangan yang dijatuhkan hakim akan menjadi catatan pihaknya. Sejauh ini pihak juga turut mendengar harapan dari masyarakat termasuk orang tua Richard. Meski disebut memiliki peluang kembali ke Brimob, Baradae tetap harus menjalani sidang etik atas perkara kasus tersebut. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP nantinya akan menjatuhkan sanksi terhadap Baradae terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Tanggapan gimana Pak terkait Ya itu wilayahnya yudikatif, wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur. Tapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati, semuanya harus menghormati. 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J resmi mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan oleh Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Jumyanto pada Kamis 16 Februari. Keempatnya adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, kemudian Ricky Rizal alias Bribka RR, kemudian Kuat Ma'ruf atau asisten rumah tangga sekaligus sopir dari Ferdi Sambo. Pengajuan banding Kuat diajukan pada 15 Februari, sedangkan Putri, Ferdi Sambo, dan Ricky diajukan pada 16 Februari 2023. Dalam kasus ini terdapat 5 terdakwa, selain keempat terdakwa tadi terdapat 1 terdakwa lain, yakni Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Namun untuk Richard, baik jaksa atau tim kuasa hukum tidak melayangkan banding. 5 terdakwa dinilai Majelis Hakim telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan rencana terlebih dahulu. Dalam putusannya, hanya Richard Eliezer yang divonis paling rendah daripada para terdakwa lainnya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Baradae pidana 12 tahun penjara. Namun Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun. Sementara Ferdi Sambo divonis pidana mati dari tuntutan jaksa yang minta Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup. Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim memvonis ketiganya selama 8 tahun kurungan penjara. Istri Ferdi Sambo divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Adapun pembunuhan ini dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Candrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat Jenderal Bintang 2 marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Brigadir J tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2 hingga 3 kali oleh Baradae di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menanggapi soal Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan banding atas vonis Baradae Richard Eliezer alias Baradae. LPSK sangat bersyukur atas putusan Kejagung tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojoyo Suroyo pada Kamis 16 Februari. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut, namun dirinya sangat bersyukur tidak ada banding yang diajukan atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Baradae. Hasto menyebut keputusan jaksa tidak mengajukan banding sia-sia, sebab bisa jadi dengan pengajuan banding yang dilakukan Kejagung, maka Baradae kemungkinan bisa diputus bebas. Oleh karena itu dirinya mengucap syukur dari pihak kejaksaan tidak melakukan banding dan semuanya juga berharap meskipun sebenarnya adalah hak jaksa. Sebelumnya Kejaksaan Agung tidak mengajukan banding atas putusan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Baradae Richard Eliezer. Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jambidmu Jagung RI Fadil Zumhana. Keputusan tersebut diambil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ada sejumlah pertimbangan kejaksaan yakni perkembangan di media massa. Pertimbangan lainnya yakni telah dimaafkannya Richard Eliezer oleh keluarga Brigadir Yosua. Pemaafan itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi baik secara hukum, agama, maupun adat. Jaksa melihat maafan dari keluarga Brigadir J tersebut berdasarkan keikhlasan yang menuturkan bahwa tangisan keluarga Brigadir J ditandai dari tangisan ekspresi dari kedua orang tua Yosua. Hal itu menandakan bahwa pihak keluarga ikhlas dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Karena itu Fadil menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan banding terkait vonis terhadap Baradae yang diketok oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Selain itu Fadil mengatakan Baradae juga berperilaku baik dengan berterus terang dan kooperatif dari awal untuk membantu penegakan hukum membongkar kematian Brigadir
Brigadir J. Dengan begitu, kata Fadil, vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Baradae telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah seusai jaksa tak mengajukan banding. Selain itu, Fadil mengatakan dari pemberitaan terkait ada sidang vonis Baradae, pihaknya telah melihat adanya keadilan yang dirasakan oleh korban dan masyarakat. Di sisi lain, Fadil juga menghormati keputusan majelis hakim karena dianggap telah memenuhi keadilan substantif yang dapat Keluarga Brigadir J menyatakan ikhlas menerima vonis yang dijatuhkan pada Baradae alias Richard Eliezer. Meski begitu, Ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak, memberikan peringatan tegas kepada Eliezer jika kembali menjadi anggota polisi. Ia meminta kepada Eliezer untuk tidak gila jabatan hingga bersikap serakah. Diketahui Richard Eliezer mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo pada Juli 2022 lalu. Atas vonis itu, kemungkinan besar dirinya bisa kembali lagi menjadi anggota Polri. Menanggapi ini, Rosti menyebut meski masih berpangkat paling rendah di Polri yakni Barada atau Bayangkara II, Richard Eliezer diminta tak gila jabatan. Ia juga menegaskan pada Eliezer untuk tidak mudah tergiur dengan segala iming-iming atasan karena jabatan, sebab hal tersebut dapat menyesatkan hidupnya sendiri. Lebih lanjut, Rosti mengatakan bahwa Eliezer sudah datang dan sujud di hadapannya. Oleh karena itu, ia berharap kejujuran Eliezer bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Rosti juga berharap ke depannya Richard Eliezer bisa menjadi pribadi yang positif. Ia juga memberikan pesan agar Richard Eliezer nantinya tak menjadi arogan dan serakah ketika kembali menjadi Polri. Ibunda Brigadir J itu meminta Richard tetap berjalan di jalan positif yang dikehendaki oleh Tuhan. Keinginan dari Brigadier Richard Eliezer untuk kembali bertugas di Polri selesai bebas ditanggapi oleh keluarga mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Ayah Yosua, Sahabat Huta Barat, memilih tak banyak berkomentar terkait keinginan Richard tersebut. Sebagaimana diketahui, keinginan agar Richard bisa kembali bertugas tidak hanya disampaikan olehnya, tapi juga pihak keluarga. Tanggapan ini disampaikan oleh Samuel saat mendatangi Barreskrim Polri pada Jumat 17 Februari. Samuel menyatakan bahwa pihak keluarga Yosua mengikuti aturan yang diterapkan di kepolisian. Ia pun tak banyak berkomentar terkait dengan kemungkinan Richard kembali menjadi anggota Polri. Sementara itu, tanggapan berbeda disampaikan oleh pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyatakan tak masalah dengan hal tersebut. Dikatakan oleh Kamarudin bahwa dirinya juga ikut berjuang agar Richard menjadi justice collaborator atau GC dalam kasus ini. Sebelumnya, Ibunda Richard, Rineke Alma Punihang, berharap agar Polri tak memecat sang anak. Menurutnya, menjadi polisi adalah cita-cita Richard sejak kecil. Rencananya setelah sidang vonis, Richard akan segera menjalani sidang etik. Sidang etik ini akan menentukan karir Richard di kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri menyatakan bahwa peluang Richard kembali bertugas masih ada. Adik mendiang Brigadir J, Mahareza Rizky atau Reza Huta Barat bak memberikan tanggapan terkait vonis Baradae. Melalui unggahannya di Instagram, Reza menyinggung soal buah dari kejujuran sekaligus dari kejahatan. Ia juga mengunggah foto saat Brigadir J tergeletak dan bersimbah darah. Diketahui bahwa Baradae divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tak lama setelah vonis terhadap Richard Eliezer, akun Instagram @Mahareza Rizky Reza Huta Barat membuat sebuah unggahan di Instastory. Dalam unggahan di Instagram Story, tampak ia menyinggung soal buah kejujuran sekaligus buah dari kejahatan, di mana ia mempertanyakan apa rasa buah tersebut jika digabungkan. Hal itu dapat mengingatkan pada Baradae yang menjadi eksekutor Brigadir J sekaligus menjadi sosok yang membongkar kasus pembunuhan ini. Tanya itu, Reza juga sempat mengunggah foto Brigadir J tergeletak bersimbah darah memakai baju berwarna putih. Masih dalam unggahan yang sama, Reza Huta Barat memberi klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya tak terima dengan putusan vonis Baradae. Ia menyebut bahwa ia menilai bahwa dirinya belum memaafkan dan belum ikhlas. Reza tak mau ambil pusing dan menyebut bahwa hal itu merupakan hak orang-orang untuk berpendapat. Tak lama, Reza Huta Barat menghapus foto tersebut. Namun ia menjadikan foto sesaat seusai Brigadir J ditembak itu sebagai foto profil Instagramnya. Reza Huta Barat lalu mengunggah 3 buah foto yang memperlihatkan suasana saat jenazah Brigadir J dimasukkan ke dalam peti dan hendak dikirim ke kampung halamannya di Jambi.
Jaksa Agung resmi tidak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepada Baradae alias Richard Eliezer. Alasan jaksa tak menempuh upaya hukum lanjutan tersebut lantaran orang tua Brigadir J sudah memaafkan perbuatan Baradae. Oleh sebab itu, Baradae sudah resmi hanya dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Kabar ini disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana dalam konferensi pers pada Kamis 16 Februari. Dalam memutuskan langkah tersebut, Kejaksaan mempertimbangkan beberapa hal. Satu di antaranya maaf yang telah diberikan keluarga Brigadir J kepada Richard. Selain itu, sikap keikhlasan dari keluarga Brigadir J tampak terlihat jelas saat vonis Baradae dijatuhkan. Kata maaf itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi, baik secara hukum, agama maupun adat. Kemudian Kejaksaan juga mempertimbangkan respons masyarakat yang menuntut keadilan dalam perkara ini. Respons masyarakat itu dilihat melalui pemberitaan di media massa sejak vonis terhadap Richard dibacakan, sehingga pihaknya menghormati keputusan hakim tersebut dengan tidak mengajukan banding. Dengan langkah yang sudah diambil itu, secara resmi Baradae divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dengan kata lain, permintaan maaf orang tua Brigadir J menyelamatkan Baradae dari hukuman berat. Sebab jika jaksa mengajukan banding, hukuman terhadap Baradae masih bisa berubah. Bisa menjadi lebih ringan atau justru menjadi lebih berat dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kejaksaan Agung menyatakan akan mengajukan banding atas vonis terhadap terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait pengajuan banding ini, Kejagung memastikan bahwa bukan untuk meminta agar vonis para terdakwa sesuai dengan tuntutan mereka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya pada Jumat 17 Februari mengungkapkan pengiriman akta permintaan banding sebagai formalitas atas pengajuan banding dari pihak terdakwa. Nantinya, Kejaksaan akan mengirimkan kontra memori sebagai balasan memori banding dari pihak terdakwa. Ketut lantas membantah soal spekulasi bahwa jaksa meminta agar vonis disesuaikan dengan tuntutan. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan sudah sepakat dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Terkait substansi lebih lanjut akan disampaikan di kemudian hari setelah jaksa menerima memori banding pihak terdakwa. Sebelumnya 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua sudah mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan. Terdakwa Kuatmaruf lebih dulu mengajukannya pada Rabu 15 Februari. Kemudian Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan Ricky Rizal sehari setelahnya. Adapun dalam perkara ini Ferdi Sambo mendapat vonis paling berat yakni pidana mati. Orang tua Baradae Richard Eliezer berharap sang anak bisa kembali menjadi anggota polisi seusai bebas menjalani sisa masa tahanan. Kabar ini pun kemudian mendapatkan respons dari keluarga Brigadir Yosua yang mana karir sang anak habis karena ulah Baradae Eliezer. Orang tua Brigadir Yosua sendiri enggan banyak berkomentar soal harapan bahwa Baradae bisa kembali bertugas di kepolisian. Ayah Brigadir J Samuel Huta Barat mengaku bahwa keluarga mengikuti semua proses dan keputusan instansi Polri.
Sementara itu terpisah, Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara keluarga Brigadir J mengaku tak keberatan apabila Baradae tetap menjadi bagian dari Polri. Pasalnya, menurut Kamarudin, selama ini dirinya juga ikut membantu Richard untuk mendapatkan status justice kolaborator. Seperti diketahui bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit sebelumnya juga menuturkan bahwa Baradae masih berpeluang untuk menjadi anggota Polri setelah bebas nanti. Richard yang mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan atas kasus Brigadir J diperkirakan bisa bebas pada tahun depan. Pasalnya ia sudah dikurung selama 6 bulan sehingga bersisa 1 tahun lagi atau 12 bulan lagi untuk menjalani masa tahanan. Seusai bebas, Richard nantinya akan dihadapkan pada sidang kode etik Polri sebelum diputuskan bisa kembali atau tidak bertugas menjadi anggota kepolisian. Ibunda Baradae sendiri berharap sang anak bisa kembali bertugas karena menjadi polisi adalah cita-cita sang anak sejak kecil. Ini kan kita setiap hari juga mengikuti bagaimana perjalanan sidang. Tentunya apa yang menjadi pertimbangan hakim, tentunya kan menjadi catatan kita. Kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat. Itu sudah menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima. Itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan Komisi Etik bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak. Masih ada kemungkinan untuk balik ke Brimob lagi ya Pak ya? Itu terbuka Pak. Iya. Ya peluang itu ada. Sidang etiknya kapan Pak? Kapan Pak sidang etiknya? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang memang sudah bisa dilaksanakan. Pengacara keluarga Brigadir Yosua menilai hukuman mati terhadap Ferdi Sambo tidak akan terjadi. Hal itu karena KUHP baru soal hukuman mati sudah disahkan. Disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bahwa terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati masih diberi kesempatan 10 tahun. Jika ia terbukti berkelakuan baik, maka hukumannya bisa diganti seumur hidup. Menanggapi vonis mati Ferdi Sambo, kuasa hukum Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak menilai eksekusi mati terhadap mantan Kadif Propam Polri itu tidak akan pernah terjadi. Martin juga mengingatkan soal pasal 1 ayat 2 KUHP, apabila ada peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan terdakwa yang baru dibuat, maka yang digunakan adalah yang baru. Sementara itu, Martin menyebut apabila Ferdi Sambo dalam masa percobaan 10 tahun tidak berkelakuan baik, maka 2026 mendatang Ferdi Sambo bakal dihukum mati. Setelah sidang vonis, Ferdi Sambo resmi mengajukan banding atas putusan yang dibacakan hakim. Pengajuan banding dilakukan sehari setelahnya atau pada Kamis 16 Februari. Diberitakan sebelumnya Ferdi Sambo diberikan vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ia dinyatakan terbukti bersalah dalam pembunuhan Brigadir Yosua dan obstruction of justice. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa tindakan Ferdi Sambo tersebut memberikan luka mendalam bagi keluarga Brigadir Yosua. Ia juga disebut telah membuat kegaduhan di masyarakat. Hakim Wahyu menegaskan bahwa tindakan Ferdi Sambo ini juga telah mencoreng institusi Polri, tak hanya di Indonesia saja. Hingga saat ini, sosok petugas LPSK yang terus menjaga Barada Richard Eliezer menjadi sorotan publik. Penampilannya yang kerap mengenakan masker membuat banyak orang penasaran. Meski belum banyak informasi soal sosok Mbak LPSK ini, namun ada sebuah potret kala petugas wanita tersebut tak mengenakan masker. Petugas LPSK penjaga Barada ini tampak dalam sebuah foto menggunakan setelan kebaya berwarna pink. Rambut pendeknya yang khas tampak cantik dengan senyum tipis yang ditebarkan. Petugas LPSK ini juga terlihat dalam foto menggenggam sebuah bunga. Foto potret petugas LPSK tersebut banyak dibagikan di media sosial. Hingga saat ini, Tribuners, sosok petugas LPSK ini memang belum banyak terungkap. Meski belum diketahui siapa nama dari
dari sosok petugas LPSK yang menjaga Richard Eliezer ini, namun ia sempat muncul memberi komentar di sebuah akun TikTok. Lewat akun TikTok @d_ya, petugas LPSK itu berterima kasih untuk semua orang yang sudah mendukungnya. Dilihat dari keterangan Wakil Ketua LPSK Antonius P.S. Wibowo, personil LPSK yang diterjunkan untuk menjaga Barada Eliezer kebanyakan adalah anggota polisi aktif, meski ada pula yang merupakan warga sipil. Saat momen sidang vonis pada Rabu 15 Februari, petugas LPSK Cantik ini juga menjaga Baradae saat hakim membacakan vonis 1 tahun 6 bulan dijatuhkan pada Richard Eliezer. Mbak LPSK tersebut bersiaga menjadi benteng agar pengunjung yang datang tidak masuk ke lokasi steril. Dengan sekuat tenaga, petugas LPSK ini juga menjadi benteng sampai sidang selesai. Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memastikan bahwa Richard Eliezer akan bebas lebih cepat dari vonis yang diberikan oleh hakim, yakni 1,5 tahun penjara. Hal itu lantaran hak yang dimiliki Richard Eliezer sebagai justice kolaborator untuk mengajukan remisi tambahan. Terlebih, remisi tambahan itu rupanya mensyaratkan rekomendasi dari LPSK yang selama ini mendukung kebebasan Eliezer. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Ia mengatakan remisi tambahan tersebut ialah hak yang diterima JJ seperti tertuang di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tak hanya remisi, Eliezer juga bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. LPSK pun bakal membantu Eliezer untuk mengajukan remisi tambahan. Sebab remisi tambahan itu mensyaratkan rekomendasi dari LPSK. Tak hanya LPSK, remisi tambahan itu rupanya dapat diajukan oleh Kepala Lapas atau Kalapas. Diketahui remisi tambahan merupakan keringanan hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana karena jasa kepada negara serta melakukan aksi kemanusiaan atau membantu lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Kristianto memuji sikap hakim terhadap putusan hukuman yang diberikan kepada Richard Eliezer. Hasto dan jajaran akan terus berkoordinasi dengan pihak Dirjen Pas perihal keamanan Eliezer hingga hukuman B selesai. Bahkan ia mengatakan bahwa Richard Eliezer masih pantas menjadi anggota BRIMOB. Yang telah menyampaikan melalui amikus kurai atau sahabat peradilan pada majelis hakim dalam rangka memastikan pengadaan justice kolaborator sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Apresiasi pada masyarakat luas dan insan pers yang telah memberikan dukungan dalam pemenuhan hak-hak Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Berikutnya, kami setelah putusan pengadilan kemarin pasca vonis, LPSK akan berkomitmen akan tetap memberikan perlindungan fisik kepada Richard Eliezer, kemudian memberikan juga rehabilitasi psikososial, berupa rohaniawan ya, pemenuhan kebutuhan spiritualnya, rehabilitasi medis dan atau psikologis, termasuk pemenuhan hak-haknya, hak narapidana kepada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait vonis terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya, para terdakwa kasus Brigadir J yakni Ferdi Sambo divonis hakim hukuman mati, sedangkan istrinya Putri Tindrawati divonis penjara 20 tahun. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Ricky Rizal divonis 13 tahun dan Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Merespons vonis tersebut, Jokowi minta semua pihak untuk menghormati putusan hakim. Presiden menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah melalui pertimbangan fakta-fakta yang ada. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Richard Eliezer alias Baradae masih memiliki peluang kembali menjadi anggota Brimopolri seusai menjalani hukumannya. Richard diketahui divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sigit mengatakan dirinya selalu mengikuti proses persidangan yang melibatkan Ferdi Sambo CS tersebut dan mengatakan seluruh pertimbangan yang dijatuhkan hakim akan menjadi catatan pihaknya. Sejauh ini pihaknya juga turut mendengar harapan dari masyarakat termasuk orang tua Richard. Meski disebut memiliki peluang kembali ke Brimob, Baradae tetap harus menjalani sidang etik atas perkara kasus tersebut. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP nantinya akan menjatuhkan sanksi terhadap Baradae terkait kasus pembunuhan Brigadir J.
Tanggapannya gimana Pak? Ya itu wilayahnya yudikatif, wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati, semuanya harus menghormati. Empat terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J resmi mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan oleh Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Julianto pada Kamis 16 Februari. Keempatnya adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadifropam Polri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, kemudian Ricky Rizal alias Bribka RR, kemudian Kuat Ma'ruf atau asisten rumah tangga sekaligus sopir dari Ferdi Sambo. Pengajuan banding Kuat diajukan pada 15 Februari, sedangkan Putri, Ferdi Sambo, dan Ricky diajukan pada 16 Februari 2023. Dalam kasus ini terdapat 5 terdakwa, selain keempat terdakwa tadi terdapat satu terdakwa lain, yakni Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae. Namun untuk Richard, baik jaksa atau tim kuasa hukum tidak melayangkan banding. Kelima terdakwa dinilai Majelis Hakim telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jungto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan rencana terlebih dahulu. Dalam putusannya, hanya Richard Eliezer yang divonis paling rendah daripada para terdakwa lainnya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Baradae pidana 12 tahun penjara. Namun Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun. Sementara Ferdi Sambo divonis pidana mati dari tuntutan jaksa yang minta Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup. Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim memvonis ketiganya selama 8 tahun kurungan penjara. Istri Ferdi Sambo divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Adapun pembunuhan ini dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat Jenderal Bintang 2 marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Brigadir J tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2 hingga 3 kali oleh Baradae di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menanggapi soal Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan banding atas vonis Baradae Richard Eliezer alias Baradae. LPSK sangat bersyukur atas putusan Kejagung tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojoyo Suroyo pada Kamis 16 Februari. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut, namun dirinya sangat bersyukur tidak ada banding yang diajukan atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Baradae. Hasto menyebut keputusan jaksa tidak mengajukan banding sia-sia, sebab bisa jadi dengan pengajuan banding yang dilakukan Kejagung, maka Baradae kemungkinan bisa diputus bebas. Oleh karena itu dirinya mengucap syukur dari pihak kejaksaan tidak melakukan banding dan semuanya juga berharap meskipun sebenarnya adalah hak jaksa. Sebelumnya Kejaksaan Agung tidak mengajukan banding atas putusan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Baradae Richard Eliezer. Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejagung RI Fadil Zulhana. Keputusan tersebut diambil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ada sejumlah pertimbangan kejaksaan yakni perkembangan di media massa. Pertimbangan lainnya yakni telah dimaafkannya Richard Eliezer oleh keluarga Brigadir Yosua. Pemaafan itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi baik secara hukum, agama maupun adat. Jaksa melihat maafan dari keluarga Brigadir J tersebut berdasarkan keikhlasan yang menuturkan bahwa tangisan keluarga Brigadir J ditandai dari tangisan ekspresi dari kedua orang tua Yosua. Hal itu menandakan bahwa pihak keluarga ikhlas dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Karena itu Fadil menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan banding terkait vonis terhadap Baradae yang diketok oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Selain itu Fadil mengatakan Baradae juga berperilaku baik dengan berterus terang dan kooperatif dari awal untuk membantu menegakkan hukum membongkar kematian Brigadir J. Begitu kata Fadil, vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Baradae telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah selesai jaksa tak mengajukan banding. Selain itu Fadil mengatakan dari pemberitaan terkait sidang vonis Baradae, pihaknya telah melihat adanya keadilan yang dirasakan oleh korban dan masyarakat. Di sisi lain Fadil juga menghormati keputusan Majelis Hakim karena dianggap telah memenuhi keadilan substantif yang dapat Keluarga Brigadir J menyatakan ikhlas menerima vonis yang dijatuhkan pada Baradae alias Richard Eliezer. Meski begitu, Ibunda Brigadir J Rosti Simanjuntak memberikan peringatan tegas kepada Eliezer jika kembali menjadi anggota polisi. Ia meminta kepada Eliezer untuk tidak gila jabatan hingga bersikap serakah. Diketahui Richard Eliezer mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo pada Juli 2022 lalu. Atas vonis itu, kemungkinan besar dirinya bisa kembali lagi menjadi anggota Polri. Menanggapi ini, Rosti menyebut meski masih berpangkat paling rendah di Polri yakni Barada atau Bayangkara II, Richard Eliezer diminta tak gila jabatan. Ia juga menegaskan pada Eliezer untuk tidak mudah tergiur dengan segala iming-iming atasan karena jabatan, sebab hal tersebut dapat menyesatkan hidupnya sendiri. Lebih lanjut, Rosti mengatakan bahwa Eliezer sudah datang dan sujud di hadapannya. Oleh karena itu, ia berharap kejujuran Eliezer bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Rosti juga berharap ke depannya Richard Eliezer bisa menjadi pribadi yang positif. Ia juga memberikan pesan agar Richard Eliezer nantinya
tak menjadi arogan dan serakah ketika kembali menjadi Polri. Ibunda Brigadir J itu meminta Richard tetap berjalan di jalan positif yang dikehendaki oleh Tuhan. Keinginan dari Barada Richard Eliezer untuk kembali bertugas di Polri seusai bebas ditangkapi oleh keluarga mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, memilih tak banyak berkomentar terkait keinginan Richard tersebut. Sebagaimana diketahui, keinginan agar Richard bisa kembali bertugas tidak hanya disampaikan olehnya, tapi juga pihak keluarga. Tanggapan ini disampaikan oleh Samuel saat mendatangi Barreskrim Polri pada Jumat 17 Februari. Samuel menyatakan bahwa pihak keluarga Yosua mengikuti aturan yang diterapkan di kepolisian. Ia pun tak banyak berkomentar terkait dengan kemungkinan Richard kembali menjadi anggota Polri. Sementara itu, tanggapan berbeda disampaikan oleh pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyatakan tak masalah dengan hal tersebut. Dikatakan oleh Kamarudin bahwa dirinya juga ikut berjuang agar Richard menjadi justice collaborator atau JC dalam kasus ini. Sebelumnya, ibunda Richard, Rindeke Alma Pudihang, berharap agar Polri tak memecat sang anak. Menurutnya, menjadi polisi adalah cita-cita Richard sejak kecil. Rencananya setelah sidang vonis, Richard akan segera menjalani sidang etik. Sidang etik ini akan menentukan karir Richard di kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri menyatakan bahwa peluang Richard kembali bertugas masih ada. Adik mendiang Brigadir J, Mahareza Rizky atau Reza Huta Barat bak memberikan tanggapan terkait vonis Baradae. Melalui unggahannya di Instagram, Reza menyinggung soal buah dari kejujuran sekaligus dari kejahatan. Ia juga mengunggah foto saat Brigadir J tergeletak dan bersimbah darah. Diketahui bahwa Baradae divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tak lama setelah vonis terhadap Richard Eliezer, akun Instagram @Mahareza Rizky Reza Huta Barat membuat sebuah unggahan di Instastory. Dalam unggahan di Instagram Story, tampak ia menyinggung soal buah kejujuran sekaligus buah dari kejahatan, di mana ia mempertanyakan apa rasa buah tersebut jika digabungkan. Hal itu mengingatkan pada Baradae yang menjadi eksekutor Brigadir J sekaligus menjadi sosok yang membongkar kasus pembunuhan ini. Tanya itu, Reza juga sempat mengunggah foto Brigadir J tergeletak bersimbah darah memakai baju berwarna putih. Masih dalam unggahan yang sama, Reza Huta Barat memberi klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya tak terima dengan putusan vonis Baradae. Ia menyebut bahwa ia menilai bahwa dirinya belum memaafkan dan belum ikhlas. Reza tak mau ambil pusing dan menyebut bahwa hal itu merupakan hak orang-orang untuk berpendapat. Tak lama, Reza Huta Barat menghapus foto tersebut. Namun ia menjadikan foto sesaat seusai Brigadir J ditembak itu sebagai foto profil Instagramnya. Reza Huta Barat lalu mengunggah 3 buah foto yang memperlihatkan suasana saat jenazah Brigadir J dimasukkan dalam peti dan hendak dikirim ke kampung halamannya di Jambi.
Kejaksaan Agung resmi tidak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepada Baradae alias Richard Eliezer. Alasan jaksa tak menempuh upaya hukum lanjutan tersebut lantaran orang tua Brigadir J sudah memaafkan perbuatan Baradae. Oleh sebab itu, Baradae sudah resmi hanya dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Kabar ini disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana dalam konferensi pers pada Kamis 16 Februari. Dalam memutuskan langkah tersebut, Kejaksaan mempertimbangkan beberapa hal. Satu di antaranya maaf yang telah diberikan keluarga Brigadir J kepada Richard. Selain itu, sikap keikhlasan dari keluarga Brigadir J tampak terlihat jelas saat vonis Baradae dijatuhkan. Kata maaf itu disebut Fadil merupakan putusan tertinggi, baik secara hukum, agama maupun adat. Kemudian, Kejaksaan juga mempertimbangkan respons masyarakat yang menuntut keadilan dalam perkara ini. Respons masyarakat itu dilihat melalui pemberitaan di media massa sejak vonis terhadap Richard dibacakan, sehingga pihaknya menghormati keputusan hakim tersebut dengan tidak mengajukan banding. Dengan langkah yang sudah diambil itu, secara resmi Baradae divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dengan kata lain, permintaan maaf orang tua Brigadir J menyelamatkan Baradae dari hukuman berat. Sebab jika jaksa mengajukan banding, hukuman terhadap Baradae masih bisa berubah. Bisa menjadi lebih ringan atau justru menjadi lebih berat dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kejaksaan Agung menyatakan akan mengajukan banding atas vonis terhadap terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait pengajuan banding ini, Kejagung memastikan bahwa bukan untuk meminta agar vonis para terdakwa sesuai dengan tuntutan mereka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya pada Jumat 17 Februari mengungkapkan pengiriman akta permintaan banding sebagai formalitas atas pengajuan banding dari pihak terdakwa. Nantinya, Kejaksaan akan mengirimkan kontra memori sebagai balasan memori banding dari pihak terdakwa. Ketut lantas membantah soal spekulasi bahwa jaksa meminta agar vonis disesuaikan dengan tuntutan. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan sudah sepakat dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Terkait substansi lebih lanjut akan disampaikan di kemudian hari setelah jaksa menerima memori banding pihak terdakwa. Sebelumnya, 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua sudah mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan. Terdakwa Kuatmaruf lebih dulu mengajukannya pada Rabu 15 Februari. Kemudian Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal sehari setelahnya. Adapun dalam perkara ini, Ferdi Sambo mendapat vonis paling berat yakni pidana mati. Barada Richard Eliezer berharap sang anak bisa kembali menjadi anggota polisi seusai bebas menjalani sisa masa tahanan. Kabar ini pun kemudian mendapatkan respons dari keluarga Brigadir Yosua yang mana karir sang anak habis karena ulah Barada Eliezer. Orang tua Brigadir Yosua sendiri enggan banyak berkomentar soal harapan bahwa Baradae bisa kembali bertugas di kepolisian. Ayah Brigadir J Samuel Huta Barat mengaku bahwa keluarga mengikuti semua proses dan keputusan instansi Polri.
Sementara itu terpisah, Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara keluarga Brigadir J mengaku tak keberatan apabila Baradae tetap menjadi bagian dari Polri. Pasalnya, menurut Kamarudin, selama ini dirinya juga ikut membantu Richard untuk mendapatkan status justice kolaborator. Seperti diketahui bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit sebelumnya juga menuturkan bahwa Baradae masih berpeluang untuk menjadi anggota Polri setelah bebas nanti. Richard yang mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan atas kasus Brigadir J diperkirakan bisa bebas pada tahun depan. Pasalnya ia sudah dikurung selama 6 bulan sehingga bersisa 1 tahun lagi atau 12 bulan lagi untuk menjalani masa tahanan. Seusai bebas, Richard nantinya akan dihadapkan pada sidang kode etik Polri sebelum diputuskan bisa kembali atau tidak bertugas menjadi anggota kepolisian. Ibunda Baradae sendiri berharap sang anak bisa kembali bertugas karena menjadi polisi adalah cita-cita sang anak sejak kecil. Tentunya kan kita sebenarnya juga mengikuti bagaimana perjalanan sidang, tentunya apa yang menjadi pertimbangan hakim, tentunya kan menjadi dakwaan catatan kita. Kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat, apa itu semua menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak. Untuk balik ke Brimob lagi apa ya? Itu terbuka, iya. Ya peluang itu ada. Ya. Sidang etik kapan Pak? Kapan Pak sidang etik? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang memang sudah bisa dilaksanakan. Pengacara keluarga Brigadir Yosua menilai hukuman mati terhadap Ferdi Sambo tidak akan terjadi. Hal itu karena KUHP baru soal hukuman mati sudah disahkan. Disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bahwa terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati masih diberi kesempatan 10 tahun. Jika ia terbukti berkelakuan baik, maka hukumannya bisa diganti seumur hidup. Menanggapi vonis mati Ferdi Sambo, kuasa hukum Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak menilai eksekusi mati terhadap mantan Kadif Propam Polri itu tidak akan pernah terjadi. Martin juga mengingatkan soal pasal 1 ayat 2 KUHP, apabila ada peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan terdakwa yang baru dibuat, maka yang digunakan adalah yang baru. Sementara itu, Martin menyebut apabila Ferdi Sambo dalam masa percobaan 10 tahun tidak berkelakuan baik, maka 2026 mendatang Ferdi Sambo bakal dihukum mati. Setelah sidang vonis, Ferdi Sambo resmi mengajukan banding atas putusan yang dibacakan hakim. Pengajuan banding dilakukan sehari setelahnya atau pada Kamis 16 Februari. Diberitakan sebelumnya Ferdi Sambo diberikan vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ia dinyatakan terbukti bersalah dalam pembunuhan Brigadir Yosua dan obstruction of justice. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa tindakan Ferdi Sambo tersebut memberikan luka mendalam bagi keluarga Brigadir Yosua. Ia juga disebut telah membuat kegaduhan di masyarakat. Hakim Wahyu menegaskan bahwa tindakan Ferdi Sambo ini juga telah mencoreng institusi Polri, tak hanya di Indonesia saja. Hingga saat ini, sosok petugas LPSK yang terus menjaga Barada Richard Eliezer menjadi sorotan publik. Penampilannya yang kerap mengenakan masker membuat banyak orang penasaran. Meski belum banyak informasi soal sosok Mbak LPSK ini, namun ada sebuah potret kala petugas wanita tersebut tak mengenakan masker. Petugas LPSK penjaga Barada ini tampak dalam sebuah foto menggunakan setelan kebaya berwarna pink. Rambut pendeknya yang khas tampak cantik dengan senyum tipis yang ditebarkan. Petugas LPSK ini juga terlihat dalam foto menggenggam sebuah bunga. Foto potret petugas LPSK tersebut banyak dibagikan di media sosial. Hingga saat ini, Tribuners, sosok petugas LPSK ini memang belum banyak terungkap. Meski belum diketahui siapa nama
nama dari sosok petugas LPSK yang menjaga Richard Eliezer ini, namun ia sempat muncul memberi komentar di sebuah akun TikTok. Lewat akun TikTok @d_ya, petugas LPSK itu berterima kasih untuk semua orang yang sudah mendukungnya. Dilihat dari keterangan Wakil Ketua LPSK Antonius P.S. Wibowo, personil LPSK yang diterjunkan untuk menjaga Barada Eliezer kebanyakan adalah anggota polisi aktif, meski ada pula yang merupakan warga sipil. Saat momen sidang vonis pada Rabu 15 Februari, petugas LPSK Cantik ini juga menjaga Baradae saat hakim membacakan vonis 1 tahun 6 bulan dijatuhkan pada Richard Eliezer. Mbak LPSK tersebut bersiaga menjadi benteng agar pengunjung yang datang tidak masuk ke lokasi steril. Dengan sekuat tenaga, petugas LPSK ini juga menjadi benteng sampai sidang selesai. Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memastikan bahwa Richard Eliezer akan bebas lebih cepat dari vonis yang diberikan oleh hakim, yakni 1,5 tahun penjara. Hal itu lantaran hak yang dimiliki Richard Eliezer sebagai justice kolaborator untuk mengajukan remisi tambahan. Terlebih, remisi tambahan itu rupanya mensyaratkan rekomendasi dari LPSK yang selama ini mendukung kebebasan Eliezer. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas, yang mengatakan remisi tambahan tersebut ialah hak yang diterima JJ seperti tertuang di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tak hanya remisi, Eliezer juga bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. LPSK pun bakal membantu Eliezer untuk mengajukan remisi tambahan. Sebab remisi tambahan itu mensyaratkan rekomendasi dari LPSK. Tak hanya LPSK, remisi tambahan itu rupanya dapat diajukan oleh Kepala Lapas atau Kalapas. Diketahui remisi tambahan merupakan keringanan hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana karena jasa kepada negara serta melakukan aksi kemanusiaan atau membantu lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Kristianto memuji sikap hakim terhadap putusan hukuman yang diberikan kepada Richard Eliezer. Hasto dan jajaran akan terus berkoordinasi dengan pihak Dirjen Pas perihal keamanan Eliezer hingga hukuman B selesai. Bahkan ia mengatakan bahwa Richard Eliezer masih pantas menjadi anggota BRIMOB.